Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 56. Oke lah, nggak usah cicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada zaman sebelum ini, klan Ashura dipimpin oleh 4 raja yang luar biasa kuat, di mana raja tertua adalah raja atau ratu Vimala Citra. Dia adalah anak dari raja kebajikan atau si dewa kodok ijo busuk. Namun dia tidak diakui oleh si kodok ijo itu. Dan Ratu Vimala Citra merupakan satu-satunya leluhur Ashura yang masih hidup karena dia merupakan bagian dari 99 dewa yang kabur dari istana surga setelah melakukan pemberontakan. Raja kedua adalah Raja Karakanta. Dia merupakan seorang raja yang bisa mengubah bagian tubuh manapun menjadi sebuah senjata dan dia pakai di dalam pertarungan. Istilah kata, dia seperti mutan. Kemudian raja ketiga adalah Raja atau Ratu Bandi. Rakyat Ashura sering memanggilnya sebagai ibu ratu mertua. Namun dia sebenarnya adalah seorang pria. Dikarenakan tidak menerima identitasnya sebagai seorang pria, pada waktu kecil raja atau ratu Bandi itu memotong sendiri peletnya supaya dia bisa menjadi seperti wanita sepenuhnya. Istilah kata, dia adalah satu-satunya raja Ashura dari kaum pelangi. Tenang. Raja keempat adalah Raja Gila Rahu. Dia adalah raja termuda klan Ashura. Dulunya Raja Rahu itu adalah seorang anak yang lemah dan sakit-sakitan. Namun karena dia diculik dan dilatih oleh leluhur Ashura yang bernama Raja Api Tabu, membuat Raja Rahu memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan dia mampu mengobrak-abrik dan membantai para dewa sendirian. Jika tidak ada tata gata, kemungkinan para dewa hanya tinggal nama. Klan Ashura itu dulunya adalah dewa perang istana surga. Namun mereka diusir dari surga karena hobi mereka yang suka bertarung dan banyak para dewa yang tidak suka dengan kebiasaan dari Ashura ini. Hingga pada akhirnya, Ashura pun memilih berpisah dari istana surga dan mereka keluar dari golongan dewa. Kemudian menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum Ashura. Di zaman 4 raja itu, klan Ashura menjadi klan yang paling ditakuti. Namun zaman 4 raja juga menjadi zaman puncak dari kejayaan Ashura. Karena pada saat itu ketika terjadi persaingan antara dewa cahaya dan juga dewa kegelapan, keempat raja Ashura itu malah memutuskan untuk menyerang istana surga cahaya, yang pada akhirnya perang antara dewa dan Ashura pun dimulai kembali. Namun semuanya berubah begitu saja ketika Raja Gila Rahu memutuskan untuk menyerang 3 raja Ashura yang lain. Dia pun berhasil membunuh ketiga raja lainnya dan menjadi satu-satunya raja Ashura hingga saat ini. Rakyat Ashura selalu memiliki pedoman bahwa hanya Ashura terkuatlah yang pantas untuk mereka ikuti. Karena Raja Rahu berhasil membunuh 3 raja yang lain, maka semua rakyat Ashura di bawah kepemimpinan dari 3 raja pun akhirnya bergabung dan menjadi rakyat dari Raja Rahu. Setelah semua Ashura bersatu di bawah kepemimpinan dari Raja Gila Rahu, sang raja pun memutuskan untuk menciptakan era yang baru. Dia kemudian berkata bahwa mulai hari ini, permusuhan antara Ashura dan para dewa dihentikan untuk selamanya. Dan setelah itu, Raja Rahu mengajak seluruh rakyat Ashura untuk pergi dari istana surga dan kembali ke tanah Ashura. Namun di dalam perjalanan pulang, Raja Gila Rahu merasakan panggilan dari para leluhur Ashura. Dia kemudian mengubah rute terbangnya dan pergi sendirian ke reruntuhan kapal kuno di lautan pohon, tempat dia berlatih bersama dengan Raja Api Tabu sewaktu kecil, di mana reruntuhan kapal itu juga merupakan makam bagi leluhur Ashura. Namun setelah Raja Rahu pergi ke makam Ashura itu, dia pun tidak ada kabar hingga hari ini. Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Tidak ada yang tahu. Rakyat Ashura dari keempat suku yang bergabung menjadi satu pun kembali ke tanah Ashura. Mereka pun memilih lokasi yang baru sebagai markas mereka. Dan seluruh rakyat Ashura ini menyebutnya sebagai kota besar kebangkitan Ashura yang baru. Namun semuanya tidak berjalan mulus. Karena keempat suku yang bersatu pasti memiliki cara pandang, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda. Yang pada akhirnya hal itu menimbulkan konflik internal di klan Ashura. Sejak berdirinya kota besar Ashura, konflik internal benar-benar sangat sengit. Mereka sengaja membuat masalah baru satu sama lain dan berakhir dengan pertumpahan darah di arena Ashura. Karena sejatinya, kaum Ashura itu haus akan pertarungan. Setelah para dewa tidak bisa menjadi musuh mereka lagi, Ashura harus memuaskan nafsu bertarung ini dengan kaum mereka sendiri, di mana hal ini benar-benar menimbulkan keretakan besar di klan Ashura. Jika seperti ini terus dan tidak ada yang mengendalikan, maka secara bertahap klan Ashura akan benar-benar musnah dari dalam. Karena harimau Ashura tidak mengenal kata damai atau berhenti bertarung sebelum ada yang mati. Hal itu membuat Tetua Huji benar-benar pusing dengan rakyat Ashura. Tetua Huji pun menyadari bahwa tekanan internal Ashura ini akan semakin memanas
Dan jika seperti ini terus, pasti tidak lama lagi akan terjadi konflik super besar antar para Asura. Dan hal itu tidak akan dapat dihentikan. Kecuali ada objek baru yang muncul sebagai musuh demi bisa memuaskan nafsu bertarung klan Asura. Yang pada akhirnya sesuatu yang dinantikan itu pun muncul. Karena pada saat ini, kelompok Era Kebangkitan secara tiba-tiba menyerang kerajaan Asura. Perang besar akan terjadi dan rakyat Asura merasa bersemangat karena pada akhirnya ada lawan bertarung untuk mereka. Rakyat Asura itu benar-benar barbar. Tenan. Para pejuang Asura pun kali ini berkumpul dan salah satu dari mereka bertanya pada Tetua Huji, siapa orang-orang itu? Tetua Huji pun menjawabnya bahwa mereka adalah orang-orang dari Era Kebangkitan. Katanya mereka seperti dukun yang bisa mendatangkan angin dan juga hujan di seluruh dunia. Pejuang Asura itu bertanya kembali, kenapa mereka datang ke sini? Dan Tetua Huji menjawabnya bahwa itu semua gara-gara utusan mereka digantung oleh rakyat Asura. Karena sang utusan telah diusir, namun tetap tidak mau pergi. Si pejuang kemudian berkata bahwa dengan para dewa saja mereka tidak takut, apalagi hanya dengan para dukun. Paling banter, si dukun kalau kalah cuma lapor polisi, karena mereka lupa caranya memakai ilmu santet. Pejuang yang lain pun bersemangat untuk menantang aliansi dari para dukun Era Kebangkitan. Tetua Huji lalu bertanya, seberapa banyak mereka datang? Pejuang yang lain yang telah melakukan pengawasan pun mengatakan bahwa mereka sangat banyak dan telah mengepung kerajaan Asura dari 3 sisi, yaitu utara, selatan, dan pusat kota besar. Di mana kali ini Pertapa Penjaga Besi juga hadir sebagai salah satu pemimpin dan dia menyuruh anggota Era Kebangkitan untuk mengobrak-abrik Asura. Namun rakyat Asura tidak tinggal diam dan mereka terus melakukan perlawanan hingga pada akhirnya terjadi pertarungan yang besar. Pertapa Penjaga Besi yang masih melakukan pengamatan pun berkata, apakah mereka itu para dewa perang yang legendaris, klan Asura? Raja Agung sangat peduli dengan mereka karena klan Asura dianggap sebagai kunci penaklukan dunia. Mereka benar-benar pemberontak yang agresif dan selalu menolak untuk patuh dengan orang luar. Hal itu benar-benar mewakili nilai-nilai yang disebut dengan permusuhan. Nyonya Tanpa Wajah yang juga hadir sebagai pemimpin lalu berkata bahwa menaklukkan Asura akan menjadi indikator yang besar. Jika misi ini berhasil, maka Raja Agung akan sangat senang. Pertapa Penjaga Besi pun membenarkan perkataan dari Nyonya Tanpa Wajah. Dan kini Nyonya Tanpa Wajah akan menjalankan misi ini sebaik mungkin, supaya dia bisa membayar kecerobohan dan juga kebodohan yang telah dia lakukan tempo hari di depan Raja Agung. Hakim Pemburu Darah yang juga masih memantau pertempuran pun berkata, jika ini bukan pertarungan dengan kekuatan individu, namun saat ini Era Kebangkitan telah bersatu menjadi satu bagian karena Raja Agung telah mempercayakan mereka semua untuk perang besar melawan Asura ini. Tentu saja Raja Agung sudah percaya 100% pada anggota Era Kebangkitan. Maka dari itu, para anggota harus serius dalam misi ini. Jangan sampai mengecewakan kepercayaan dari Sang Raja Agung. Dan menurut Hakim Pemburu Darah, Asura telah banyak menderita di masa lalu dan mereka benar-benar sulit dihadapi. Namun, saat ini Raja Agung telah mendistribusikan kekuatan keyakinan di tempat ini. Hasil dari keyakinan dan kepercayaan jutaan orang telah diubah menjadi bola hitam raksasa yang berisi kekuatan penuh untuk digunakan kelompok Era Kebangkitan. Yang menurut Hakim Pemburu Darah, Asura tidak akan sanggup melawan kekuatan besar dari Era Kebangkitan ini. Para pejuang Asura yang melihat bola besar hitam pun saling bertanya, sebenarnya itu benda apa? Dan tiba-tiba saja dari bola hitam kali ini memancarkan serabut-serabut hitam yang mengarah pada seluruh anggota Persatuan Dukun. Serabut-serabut itu berisi kekuatan besar yang langsung membuat anggota Persatuan Dukun mendapatkan kekuatan besar secara instan. Mata mereka menjadi merah dan mereka pun sontak berteriak, aku memiliki semangat yang sama dengan Raja Agung. Wahai pesulap merah, aku akan datang menantangmu. Jika aku kalah, maka aku akan lapor polisi. Tenan, piye iki, aku rawedi, tenan. Setelah mendapatkan transfer kekuatan dari bola hitam raksasa, kali ini kelompok Era Kebangkitan menjadi tambah kuat. Mereka pun mengamuk dan menghajar klan Asura. Salah satu pejuang Asura pun berkata, kenapa mereka menjadi tambah kuat? Dan kini, kelompok Era Kebangkitan itu tertawa. Mereka pun mengatakan bahwa diri mereka saat ini ibaratnya sudah menyatu dan menjadi satu tubuh dengan Sang Raja Agung. Mereka menjadi percaya diri dan merasa tidak terkalahkan. Hal ini membuat kelompok Era Kebangkitan yakin bahwa mereka bisa meratakan seluruh Asura dengan mudah. Pejuang Asura lainnya berkata
bahwa dukun era kebangkitan benar-benar lawan yang sulit. Namun hal itu tidak membuat mereka menjadi takut. Yang bahkan seorang bocah dari klan Ashura pun sudah turun tangan. Dan dia ikut bertarung meskipun dia harus dihajar juga sama kelompok era kebangkitan. Si bocah Ashura itu pun dilempar sekuat tenaga, hingga pada akhirnya tubuhnya membentur dinding sampai dindingnya hancur. Dan si bocah pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Di tempat lain, Raja Agung kali ini berada di dalam ruangannya. Dan di sana banyak kertas bertebaran di mana-mana memenuhi ruangan itu. Sang raja pun kali ini tampak sibuk menulis sesuatu. Dia benar-benar fokus dengan pekerjaannya hari ini. Sang raja terlihat sedang berpikir keras sampai wajahnya berkeringat. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Tidak cukup, ini tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang, tapi apa? Kasus ini benar-benar membuatku pusing. Kasus polisi tembak polisi belum kelar, aku sudah mendapatkan laporan soal kasus dukun yang dibully karena tidak berani melakukan pembuktian soal kekuatannya. Mumet dasku, mumet tenan." Di saat Raja Agung sedang sibuk, tiba-tiba saja si Dewa Kodok Ijo muncul dan menyapa sang raja. Dia pun kemudian berkata, "Raja Agung temanku, aku melihatmu sangat sibuk belakangan ini. Sebenarnya ada masalah apa? Bisakah kamu bercerita padaku? Siapa tahu aku bisa membantumu." Raja Agung sambil terus menulis dia pun menjawab, "Raja kebajikan, aku tidak punya masalah. Yang kulakukan hanyalah membuat peraturan baru untuk dunia ini." Raja kebajikan pun menimpali perkataan dari Raja Agung. "Aduh, kukira ada masalah apa? Bukannya dulu kamu sudah menyelesaikan peraturan barumu itu? Tapi kenapa sampai saat ini kamu masih pusing dengan hal itu?" Raja Agung lalu mengatakan, "Kamu tidak tahu sesuatu. Orang-orang di dunia ini tidak bisa disepelekan, dan jumlah mereka sangat banyak. Tidak mudah untuk mengatur orang banyak secara rinci dan detail. Aku tinggal di antara rumah mereka supaya diriku ini mudah dalam melakukan pengamatan. Orang-orang itu terlalu banyak memiliki kebiasaan buruk, seperti jarang berolahraga, berbicara saat makan, suka rebahan, jilbaban tapi bodinya kayak orang telanjang, suka pamer goyang di TikTok, pengen kaya tapi nggak mau kerja, serakah, dan masih banyak hal buruk lainnya. Dan saat ini aku sudah menuliskan semua kebiasaan buruk mereka." Raja kebajikan pun tersenyum dan mengatakan, "Kenapa Raja Agung harus memikirkan hal sepele seperti itu? Jika dia terlalu banyak mengurusi hal-hal kecil, malah akan membuat dirinya pusing sendiri." Menurut si Dewa Kodok Hijau, hidup itu harus imbang. Jika ada kebiasaan baik, maka juga harus ada kebiasaan buruk. Hal itu sudah sangat lumrah dan tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Dewa Kodok Hijau pun menyuruh Raja Agung untuk beristirahat. Namun sang Raja Agung malah mengatakan, "Jika aku istirahat, lalu siapa yang akan melakukan pekerjaan ini?" Raja kebajikan pun menjawabnya, "Serahkan saja tugasmu itu pada orang-orang di bawahmu. Mereka pasti mau menggantikan pekerjaanmu itu." Mendengar jawaban dari Dewa Kodok membuat Raja Agung menjadi marah. Kemudian sang raja pun berkata, "Tidak bisa. Mereka semua tidak bisa diandalkan. Semua yang mereka kerjakan tidak pernah sesuai dengan keinginanku. Apa kau pikir selama ini aku tidak mencoba melakukan hal itu? Aku sudah mencobanya. Aku memberikan tugas pada murid-muridku. Namun mereka malah membuat kesalahan dan semuanya menjadi berantakan. Yang mereka lakukan benar-benar tidak cocok dengan diriku. Hal itu membuatku mengerti, jika aku ingin sesuatu yang terbaik maka aku harus melakukannya sendiri. Dunia ini buruk karena penuh dengan sampah. Jika para sampah bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka mereka tidak akan membutuhkan diriku lagi." Kemarahan dari Raja Agung hanya ditanggapi sepele oleh Dewa Kodok. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa mereka berdua telah hidup dari zaman kuno, karena mereka berdua adalah makhluk abadi, dan hal itu membuat mereka memiliki tanggung jawab yang banyak. Namun tidak semua tanggung jawab itu harus dilakukan sepenuh hati. Istilah kata disuruh bersantai gitu menurut si Dewa Kodok. Namun Raja Agung tidak mau bersantai, karena dia adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab, tidak seperti Dewa Kodok Hijau busuk munafik, gelar doang penegak hukum, tapi kelakuannya banyak yang melanggar hukum. Sang Raja Agung pun kemudian bertanya, "Apa sebenarnya tujuanmu datang ke tempat ini?" Si Dewa Kodok Hijau lalu berkata, "Raja Agung, apa benar kau yang memerintahkan anak buahmu untuk menyerang Ashura?" Sambil terus menulis, Raja Agung menjawabnya, "Iya, benar." Kemudian Dewa Kodok Hijau kembali mengatakan, "Raja Agung temanku, klan Ashura itu penduduknya hanya sedikit, jadi tidak ada gunanya buatmu melakukan pertempuran ini." Raja Agung kemudian mengatakan, "Ternyata kamu berpihak pada Ashura ya, aku benar-benar terkejut." Si Dewa Kodok Hijau menjawabnya,
Aku tidak berpihak pada Asura. Aku berkata seperti ini juga untuk kebaikanmu. Dulu para dewa memiliki kekuatan besar di surga. Pada akhirnya mereka mencoba menaklukkan Asura. Berbagai macam cara sudah dilakukan, namun hasilnya para dewa malah mengalami kekalahan dan mereka menderita kerugian yang besar. Asura itu bagaikan seekor landak. Jika kamu menyerangnya, maka kamu sendiri yang akan terluka. Lebih baik kamu tidak mengusiknya dan menarik semua pasukanmu. Raja Agung sambil terus menulis pun berkata, jika surga tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Saat ini aku sudah mengutus 3 murid terkuatku. Dia adalah hakim pemburu darah, pertapa penjaga besi, dan nyonya tanpa wajah. Ditambah dengan dukungan bola hitam raksasa yang akan terus mengisi kekuatan mereka. Semua pasukan yang aku kirimkan tidak terkalahkan, dan mereka tidak akan mati dalam perang ini. Raja Kebajikan pun tertawa dan dia berkata, kamu tidak mengenal Asura. Mereka itu spesies yang unik. Mereka sangat ulet. Semakin mereka terluka, maka mereka akan semakin kuat. Jiwa tempur mereka akan semakin membara. Untuk benar-benar memusnahkan Asura, kamu akan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Sebaliknya jika kamu mengabaikan mereka, maka Asura ini akan bertarung dengan kelompok mereka sendiri. Mereka akan terus menciptakan konflik internal yang pada akhirnya mereka akan hancur sendiri dari dalam. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Tiba-tiba saja Raja Agung semakin emosi. Dia kemudian mematahkan pena yang dia pegang dan sang raja pun berkata, menunggu. Sampai kapan? Aku dengan sepenuh hati ingin membuat dunia ini menjadi damai. Yang jadi penghalangku hanyalah Asura. Namun dirimu itu malah menyuruhku untuk tidak melakukan apapun dan mentoleransi perbuatan Asura. Apa maksudmu itu? Raja Kebajikan pun menjawabnya, Raja Agung, kita memiliki tujuan yang sama. Sebenarnya aku juga berharap kamu akan berhasil menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian. Dan aku juga berharap kamu bisa menaklukkan Asura. Raja Agung kemudian mengatakan, apa kau mau jika aku mundur 1 langkah dalam hal ini? Kemudian aku tidak mendapatkan apapun seperti dirimu, Taisang Lojun. Sebagai salah satu dari 3 dewa kuno, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Namun aku ingin tanya, apa yang sudah kau lakukan selama ribuan tahun ini? Raja Kebajikan pun menjawabnya, bahwa dia sudah menjaga para dewa dengan baik sampai detik ini. Raja Agung kemudian membentak Raja Kebajikan dengan mengatakan, Kamu hanyalah makhluk yang tidak punya hati. Banyak orang seperti dirimu ini di dunia. Mereka selalu berkata dengan indah, mengatasnamakan berdiri di jalan kebenaran dan juga kebajikan. Kemudian seolah-olah mengajak semua orang supaya selalu melakukan perbuatan baik. Namun semua perkataanmu itu tidak pernah sesuai dengan perbuatanmu. Karena perbuatan yang nyata akan lebih dihargai daripada sekedar kata-kata. Semua murid-muridmu dari golongan para dewa itu tidak mampu mengatasi kekacauan dunia ini dan malah membuat semuanya menjadi berantakan. Raja Kebajikan pun kemudian berkata, Raja Agung, kenapa kamu malah memarahiku? Dan sang Raja Agung pun menjawab, aku tidak memarahimu. Aku hanya mengatakan sesuai fakta yang terlihat. Kamu adalah temanku dan aku menghormatimu. Namun aku selalu keras dengan diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu masalah, maka aku akan bertindak, bukan malah berpura-pura tidak melihatnya. Apa kau mengerti, Taisang Lojun? Si Dewa Kodok Hijau pun tersenyum dan dia meminta maaf jika punya salah kepada Raja Agung. Dan Raja Agung pun mengatakan bahwa sejak awal dia sudah melihat kejanggalan pada diri Dewa Kodok Hijau. Namun dia sulit untuk berkata, dan baru kali ini dia bisa mengatakan dalam keadaan emosi. Raja Agung pun berharap bahwa mulai saat ini si Dewa Kodok Hijau mau berubah. Karena mereka berdua adalah makhluk dari zaman kuno yang seharusnya menjadi panutan untuk generasi saat ini. Si Dewa Kodok Hijau pun tersenyum dan dia berkata, baiklah. Raja Agung kemudian mengepalkan tangannya dan dia mengatakan, Raja Kebajikan, maafkan aku berkata begini kepadamu karena aku sudah mempercayaimu. Kamu harus mengikuti diriku ini. Lepaskan semua kesombongan, status, dan hak istimewamu. Lakukan hal yang paling biasa dan jalani hidup yang membumi. Karena kita saat ini adalah panutan untuk seluruh dunia. Kita harus benar-benar jernih seperti air. Raja Kebajikan pun menepuk pundak dari sang Raja Agung dan dia berkata, baiklah, aku berjanji padamu.
Hal ini membuat Raja Agung senang karena Raja Kebajikan setuju dengan ajakan dari sang Raja Agung. Dan kini sambil memasang muka munafiknya, Raja Kebajikan mengatakan bahwa mereka berdua harus bekerja keras demi masa depan dunia yang indah. Setelah itu, Raja Kebajikan pun pergi dari ruangan Raja Agung. Sesampainya di luar ruangan, dia menikmati hembusan angin sambil melihat dedaunan yang jatuh dari langit. Dan setelah itu si Dewa Kodok Hijau pun tertawa. Dia tertawa sepanjang perjalanan melintasi hutan yang daunnya berguguran. Buat yang paham dengan karakter Dewa Kodok Hijau pasti sudah tahu jika dia sedang merencanakan sesuatu dan dia tidak pernah benar-benar memegang janjinya. Kita kembali ke pertempuran di klan Ashura. Anak kecil yang tadi terlempar pun kembali bangkit dan dia masih bersemangat untuk melakukan pertarungan. Orang dari era kebangkitan pun saat ini sudah berada di depan bocah itu dan bersiap untuk melakukan serangan. Dengan cepat orang dari era kebangkitan mencengkeram wajah dari sang bocah Ashura dan membenturkan kepalanya ke dinding. Namun tidak lama kemudian Suma pun tiba di kerajaan Ashura bersama dengan Tata si naga kesayangannya. Suma yang melihat bocah Ashura dihajar, dia pun tidak tinggal diam. Suma kemudian melompat dari punggung Tata dan dia langsung memberikan serangan ke wajah anggota era kebangkitan menggunakan tendangan lututnya. Hal itu seketika membuat wajah lawannya itu langsung meleot. Anggota era kebangkitan pun terlempar dan bocah Ashura yang tadi tertekan kali ini bangkit, kemudian menusukkan pisau yang dia pegang tepat di mata anggota era kebangkitan. Hal itu membuat dukun era kebangkitan tidak berdaya. Si bocah pun kemudian berteriak, "Suma, kamu sudah kembali, ini bagus sekali." Dan Suma pun menjawabnya, "Fokuslah bertarung, jangan sampai dirimu kena mental karena musuh kita saat ini sulit dihadapi." Tiba-tiba saja Suma merasakan ada orang yang hadir di belakangnya. Dia kemudian menoleh dan orang itu berkata, "Ashura benar-benar memenuhi reputasinya. Bahkan seorang bocah berusia beberapa tahun sudah pandai bertarung. Aku jadi penasaran, jika aku membunuh putra dari Raja Ashura, apakah hal itu bisa mengguncang semangat juang dari rakyat Ashura?" Ternyata orang yang berada di belakang Suma adalah Pertapa penjaga besi. Suma kemudian menjawabnya, "Jika kamu bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah tidak. Bukan Ashura namanya, jika semangat juang mereka goyah di dalam pertarungan." Dan Pertapa penjaga besi pun berkata, "Benarkah? Kalau begitu biarkan aku mencoba mencari jawabannya sendiri." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pertapa penjaga besi akan benar-benar membunuh Suma? Dan bisakah Suma menghadapi kekuatan dari Pertapa penjaga besi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 57. Oke lah, nggak usah cacicot banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Suma sedang bertarung melawan Pertapa penjaga besi. Dia pun bergeser cukup jauh karena serangan dari sang Pertapa. Suma kemudian berkata di dalam hatinya, jika kekuatan Pertapa penjaga besi itu sangat besar dan dia hampir mirip dengan pejuang Ashura. Suma pun menjadi bersemangat untuk bertarung dan dia tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan ini. Pertapa penjaga besi pun meluncur ke arah Suma sambil mengatakan, "Dewa perang Ashura dikenal di seluruh dunia karena suka berperang. Di antara kalian ada pejuang kuat yang akan menyebabkan hambatan bagi misi menebar kepercayaan dari era kebangkitan. Namun Raja Agung telah mengirimku ke tempat ini hanya untuk berburu dan melenyapkan orang-orang seperti itu." Sambil mengeluarkan tinju tangan besi hitamnya, kali ini Pertapa penjaga besi akan menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Raja Agung ini dengan sempurna. Suma yang saat ini berada di bawah Pertapa penjaga besi tidak berniat untuk menghindar. Malahan dia akan melakukan head to head karena Suma ingin mengukur seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Pertapa besi. Suma pun mulai memasang kuda-kudanya dan setelah itu dia mengaktifkan jiwa tempur Ashura. Seketika api pun berkobar di tubuh Suma dan kekuatannya naik dengan pesat. Dan akhirnya tinju tangan besi hitam kini mulai beradu dengan tangan Suma. Ledakan cahaya terang pun terjadi di tempat itu. Pertapa penjaga besi pun kagum karena sifat agresif klan Ashura itu sangat besar. Mereka tidak takut akan kekuatan musuh, malahan mereka memilih untuk head to head. Namun Pertapa penjaga besi merasa bahwa pilihan Suma ini adalah sebuah kesalahan. Suma pun kini masih menahan serangan tinju tangan besi hitam sekuat yang dia mampu. Pertempuran Ashura dengan era kebangkitan benar-benar membuat kota besar Ashura kacau balau. Dan kini terlihatlah sebuah pedang dari klan Ashura mulai diayunkan. Ternyata pedang itu adalah pedang milik Ratu Huji yang sedang melawan Nyonya tanpa wajah. Sang ratu kini berkata, "Pemimpin era kebangkitan, aku yang akan menjadi lawanmu.
Dengan cepat Ratu Huji menebaskan pedang itu, dan Nyonya Tanpa Wajah pun kali ini melongo karena sabetan pedang luar biasa dan membuat tempat itu seketika meledak dengan keras. Ratu Huji kemudian melirik ke arah lain karena ternyata sabetan pedangnya tidak mengenai Nyonya Tanpa Wajah, karena sang Nyonya bisa menghindar dengan merubah tubuhnya menjadi kepulan asap. Dan pada saat ini Nyonya Tanpa Wajah berdiri di atas bangunan. Si Nyonya pun kemudian berkata, "Wanita yang cukup agresif, apakah kamu mencoba untuk menebasku sampai mati? Aku telah mendengar tentang rumor wanita Asura. Mereka sangat kuat dan sama seperti seorang pria. Hei kakak, siapa namamu?" Ratu Asura kemudian menjawabnya, "Aku adalah Huji, sang Ratu Asura yang juga seorang pejuang. Kita hanya menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan, dan kamu akan segera mengetahuinya." Nyonya Tanpa Wajah pun kemudian dia berkata, "Ternyata rumor itu benar. Kamu sangat cantik." Hal ini membuat Ratu Huji tidak tahu dari maksud perkataan Nyonya Tanpa Wajah. Dan si Nyonya pun berkata lagi bahwa wanita Asura selain kuat, dia juga memiliki wajah yang cantik. Bahkan para dewa dan dewi pun akan terpesona dan iri dengan kecantikan wanita Asura. Dan kini Nyonya Tanpa Wajah benar-benar tertarik dan menginginkan wajah dari Ratu Huji. Sang ratu pun bertanya, "Apa maksudmu?" Si Nyonya Tanpa Wajah kemudian menjawab, "Kakak, aku akan segera mengupas wajah cantikmu itu. Aku sudah mahir dalam melakukan hal ini, jadi kamu tidak perlu takut akan merasakan rasa sakit. Dengan cara ini, kamu akan hidup di dalam tubuhku selamanya." Setelah berkata seperti itu, kuku dari jari Nyonya Tanpa Wajah seketika menjadi panjang dan terlihat sangat tajam. Di tempat lain, pejuang Asura lainnya sedang melawan anggota era kebangkitan. Dengan palu besarnya dia mementalkan para anggota era kebangkitan itu. Dan kemudian si pejuang berkata, "Ayolah para era kebangkitan, tidak peduli seberapa banyak kalian datang, aku akan membereskan kalian semua. Karena Asura tidak akan mudah dikalahkan." Di sisi lain, bocil-bocil dari Asura pun juga sedang bertarung. Sedikit pun mereka tidak memiliki rasa takut dan malah bersemangat. Raja Agung yang sedang menulis pun merasakan bahwa Asura ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Karena dalam waktu singkat dalam pertempuran ini, kekuatan pikiran Raja Agung yang telah dikirim ke dalam bola besar hitam pun dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Namun sang raja merasa bahwa semuanya masih normal dan masih dalam kendalinya. Taesang Lojun yang datang untuk membujuk Raja Agung supaya berhenti melawan Asura, menurut Raja Agung sikap Taesang Lojun itu terlalu meremehkan kekuatan sang raja. Karena bola hitam besar yang telah dikirim oleh Raja Agung ke medan perang itu penuh dengan kekuatan kepercayaan dari semua makhluk. Bola itu akan terus-menerus mentransmisikan kekuatan pada anggota era kebangkitan, sehingga mereka tidak akan pernah takut cedera, apalagi kelelahan. Mereka akan bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Sang raja pun berkata, "Konsumsilah semau kalian. Gunakan kekuatan pikiran yang aku kirimkan untuk menghancurkan Asura sampai ke akarnya." Pertapa penjaga besi yang mendengar kata-kata dari kekuatan pikiran Raja Agung pun menjawabnya, "Baiklah Raja Agung, aku akan mematuhimu. Biarkan para Asura tunduk pada kekuatan kita yang tidak terkalahkan di dunia ini." Sang pertapa besi pun dengan cepat melesat dan dia kini memberikan tinjuan keras pada perut Suma. Hal itu membuat Suma terlihat kesakitan karena pada saat ini pukulan dari pertapa besi membuat seluruh tulang punggung Suma terdorong ke belakang dan sepertinya telah patah. Mata Suma pun terbelalak karena dia tidak percaya bahwa lawannya akan sekuat ini. Pertapa besi kemudian mengatakan, "Raja Agung, terima kasih atas kepercayaan dan kasih karunia Anda. Ini adalah kehormatan terbesar bagiku bisa menjadi pengikutmu. Aku tidak akan pernah mengecewakan Anda." Sang pertapa kemudian mengangkat tangannya dan dengan cepat dia pun menusuk mata kiri Suma dengan tangan itu. Sontak hal ini membuat Suma terluka dan darah pun keluar sangat banyak. Pertapa besi lalu berkata, "Lihatlah, ini adalah kekuatan pikiran. Aku percaya pada Raja Agung dan kepercayaanku diteruskan kembali pada diriku. Hal ini bisa membuatku tidak terkalahkan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tandingi, nak." Suma pun kesakitan dan darah tidak mau berhenti keluar dari mata kirinya. Hal ini seketika membuat Suma melemah. Dan dengan cepat, pertapa penjaga besi pun memukul wajah Suma sekeras mungkin sambil mengucapkan selamat tinggal. Pukulan itu benar-benar kuat sampai darah muncrat dari wajah Suma. Tubuh Suma pun pada saat ini terlempar cukup jauh sampai menabrak bangunan dan menghancurkannya. Darah pun kali ini mengalir dari tempat Suma yang tertimbun reruntuhan bangunan. Pertapa penjaga besi yang melihat hal itu pun mengatakan,
jika misinya sudah selesai dan kehilangan nyawa itu memang sesuatu yang menyedihkan. Namun kadang-kadang sebuah pengorbanan diperlukan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Pertapa besi pun berbalik badan dan berjalan menjauh karena merasa dia sudah menyelesaikan misi ini. Namun baru beberapa melangkah, Pertapa penjaga besi merasakan sesuatu. Dia kemudian melirik ke belakang dan ternyata Suma belum mati. Dia pun kembali berdiri. Pertapa penjaga besi langsung berkata, "Sesuai yang kuharapkan, bahwa kamu akan kembali berdiri lagi walaupun tulang belakangmu sudah patah dan kamu terluka parah." Suma yang pada saat ini keluar darah dari mulutnya pun menjawab, "Luka parah? Kami tidak pernah mengenal apa itu luka parah. Selama semangat juang Asura masih membara, maka kita para Asura akan berjuang sampai akhir. Cedera sebesar apapun, itu sudah biasa terjadi pada kami." Pertapa besi yang mendengar ucapan Suma sontak mengatakan, "Apakah begitu ya? Aku membencimu. Tampaknya kita perlu bekerja lebih keras dan melakukannya dengan teliti." Suma pun kali ini terdiam. Pikirannya pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana Suma mendengar kata-kata, "Bekerjalah lebih keras Suma, kamu bisa melakukannya." Namun ada beberapa pejuang Asura muncul dan meremehkan Suma dengan mengatakan, "Hahaha, itu tidak mungkin. Kamu tidak akan menjadi kuat. Kamu terlalu jauh dari ayahmu. Apakah kamu selamanya akan hidup di bawah perlindungan ayahmu? Kamu terlalu lemah Suma. Kami ini klan Asura. Bahkan jika kamu putra seorang raja, kamu tidak akan pernah dihormati. Jangan samakan Asura dengan Konoha yang punya pangkat, jabatan, dan juga uang, tidak perlu takut akan hukum, dan mereka bisa melakukan tindak kriminal sesuka mereka." Pikiran Suma pada saat ini kemudian terbayang sosok dari sang ayah, dan dia pun menjawab, "Sebagai putra dari Raja Gila, klan Asura ini memiliki tuntutan yang lebih tinggi padaku. Dia ayahku, seperti gunung yang besar dan tidak dapat ditaklukkan. Dia jarang berbicara padaku. Dia juga jarang membimbingku, namun dia malah membimbing Asura yang lain. Aku merasa bahwa ayahku membenciku dan berpikir bahwa aku tidak memenuhi syarat untuknya. Hal ini membuatku berlatih lebih keras untuk bisa mengejar dirinya, dan aku berharap suatu hari nanti dia akan suka denganku kemudian memujiku. Meskipun aku tidak memiliki kualitas seperti ayahku, namun aku juga bisa menjadi seorang pejuang yang hidup sesuai dengan gelar Asura, yaitu Sang Dewa Perang." Sambil berjalan ke arah Pertapa besi, Suma mengatakan, "Ayah, lihatlah bagaimana putramu ini akan bertarung." Tidak lama setelah itu Suma kembali memasang kuda-kuda. Dia pun kembali mengaktifkan jiwa tempurnya. Semua tulang belakang yang patah pun kembali sembuh, seolah tidak terjadi apapun. Api semangat juang mulai membara di tubuh Suma dan dia mengatakan, "Semangat juangku, berkobarlah." Seketika mata Suma menyala seperti warna api. Luka di matanya pun juga langsung sembuh dan pulih seperti semula. Suma kemudian mengangkat tangannya dan dia menggeser kuda-kudanya sebagai tanda bahwa dirinya siap melanjutkan pertarungan. Gerakan tangan Suma pun menjadi sangat cepat. Ketika dia memutarkan tangannya, bayangan yang tercipta seolah-olah menggambarkan bahwa Suma memiliki 10 tangan. Dan jurus ini disebut dengan jurus tangan Dewa Perang Asura. Tidak lama setelah itu Pertapa besi pun melompat ke arah Suma dan akan memberikan pukulan yang keras. Pertapa besi pun mengatakan bahwa kekuatan Suma tidak ada bedanya dan dia akan segera tumbang oleh pukulan Pertapa besi. Namun sebelum pukulan Pertapa besi itu mengenai dirinya, Suma pun mengaktifkan mata Dewa Perang, dan dia kali ini mampu membaca seluruh arah dari pergerakan Pertapa besi. Jika kalian mengikuti cerita Naruto, mata Dewa Perang Asura ini sama dengan Sharingan milik Sasuke, mampu melihat seluruh arah pergerakan lawan sebelum dia meluncurkan serangan, sehingga penggunanya mampu menghindari serangan yang akan datang. Kali ini Pertapa besi yakin jika pukulannya ini akan membuat Suma tidak mampu berdiri lagi. Namun ternyata Pertapa salah. Ketika pukulan itu melesat ke arah Suma, dengan cepat Suma mampu menghindarinya dan memberikan serangan balik dengan sikut. Hal ini membuat lengan dari Pertapa penjaga besi seketika patah karena serangan sikut dari Suma. Pertapa besi pun merasa tidak percaya. Dia pun sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Bocah ini, kenapa tiba-tiba kekuatannya naik dengan cepat? Dia bahkan bisa menghindari pukulan besiku dan membuat tanganku menjadi patah. Apakah mereka itu adalah jenis spesies yang langka?"
Suma yang mengamuk pun memberikan pukulan bertubi-tubi pada tubuh Pertapa Besi. Tidak hanya itu saja, Suma juga memberikan tendangan lutut pada wajah sang Pertapa. Hal ini benar-benar membuat Pertapa Besi tidak berdaya. Suma yang masih belum puas pun melanjutkan serangannya. Dia meraih kepala Pertapa Penjaga Besi. Dengan cepat Suma pun menariknya dari belakang. Dan kini Suma berteriak, "Teknik putaran Ashura." Sekeras mungkin Suma menarik kepala itu, sampai-sampai leher dari Pertapa Besi menjadi longgar dan Suma pun melakukan putaran ke belakang. Dia berputar dengan sangat cepat layaknya roda truk Hino yang tidak terkendali dan menabrak sebuah halte. Dalam putaran terakhir Suma berteriak dengan keras dan melepaskan tubuh Pertapa Besi. Hal ini membuat Pertapa Besi terlempar dan menabrak bangunan sampai hancur. Di kediamannya, Raja Agung yang sedang menulis pun merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian mengatakan, konsumsi energi pikiran tiba-tiba mencapai puncaknya. Apakah mereka semua sedang mengalami kesulitan? Aku merasakan lawan yang kuat telah muncul dan menyebabkan bola hitam besar kehilangan banyak energi pikiran saat ini. Kapasitas dalam bola hitam besar tiba-tiba turun menjadi setengah. Apakah itu Raja Gila Rahu? Mungkinkah dia akhirnya turun dalam pertempuran ini? Kehadirannya tentu diharapkan, namun dia tidak akan bisa mengalahkanku. Dan kini, Raja Agung pun kembali mengisi energi di dalam bola hitam besar menggunakan pikirannya. Sang Raja pun mengatakan bahwa kekuatan pikirannya tidak akan pernah habis dan bola hitam besar itu akan selalu terisi oleh energi. Sang Raja Agung pun mengirimkan energi pikiran dalam jumlah yang sangat banyak. Bola hitam besar yang tadinya kehilangan setengah energi kini mulai terisi kembali dan menjadi penuh. Pertapa Penjaga Besi yang terlihat kewalahan menghadapi serangan terakhir Suma pun kali ini kembali bangkit. Kemudian dia mengatakan, "Putra Raja Gila, Suma, kamu memang luar biasa karena mampu mencapai level seperti ini. Aku benar-benar terkesan, namun aku merasa kasihan padamu. Tidak peduli seberapa besar kamu mencoba, kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku karena aku memiliki perlindungan dari Raja Agung. Aku tidak memiliki rasa sakit, tidak memiliki rasa takut, dan tidak memiliki keraguan. Kekuatan mentalku juga tidak akan pernah merasa kelelahan. Kamu harus mati karena kepercayaanku tidak tergoyahkan dan akan membawaku pada kemenangan." Suma yang bersiap melakukan pertarungan pun menjawabnya, "Benarkah? Kepercayaan yang tidak tergoyahkan, aku akan menghancurkannya." Suma pun berlari ke arah Pertapa Besi sambil berteriak, "Lihatlah keberanian Ashura ini." Posisi Suma dan Pertapa Besi sudah saling berhadapan. Mereka berdua pun saling memberikan tinjuan dan juga tendangan, dan pertarungan ini benar-benar sengit karena belum terlihat siapa yang akan kalah. Pertarungan mereka berdua luar biasa dahsyat sampai menghancurkan lokasi pertarungan. Para pejuang Ashura hanya bisa memandang duel antara Suma dan Pertapa Besi dari udara. Mereka benar-benar tercengang. Di sisi lain, pejuang yang sedang bertarung pun mengatakan bahwa itu kekuatan asli dari Suma. Hakim pemburu darah yang masih mengawasi pertarungan pun kali ini berkata, "Sungguh pertarungan yang sengit. Lawan Pertapa Besi bukan orang biasa." Karena pada saat ini bola hitam besar yang tadi energinya penuh kembali berkurang dalam jumlah yang banyak karena terserap oleh Pertapa Besi untuk menghadapi Suma. Raja Agung di dalam ruangannya merasakan hal ini. Raut wajahnya seketika menjadi sangat serius dan dia berkata, "Pertapa Besi, kamu adalah muridku yang paling setia. Kepercayaanmu pasti akan membawamu pada kemenangan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Suma mampu mengalahkan Pertapa Besi yang kekuatannya tidak pernah habis karena selalu terisi oleh bola hitam besar? Dan apakah Raja Agung akan turun tangan karena telah merasakan ada lawan kuat yang muncul? Padahal itu baru kekuatan Suma dan belum kekuatan si Raja Gila Rahu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas Sising di episode chapter 58. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Agung telah kembali ke dunia dan memutuskan untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik dengan seluruh kekuatannya. Demi mewujudkan ambisi besarnya itu, sang raja ingin menyingkirkan semua pihak yang dia rasa menjadi sebuah penghalang. Dan kali ini, target dari Raja Agung adalah menaklukkan klan Ashura. Dia telah mengirimkan 3 pilar dari era kebangkitan, yaitu Hakim Pemburu Darah, Nyonya Tanpa Wajah, dan Pertapa Penjaga Besi untuk memimpin perang melawan Ashura. Divisi yang mereka pimpin itu dinamakan dengan divisi yang tidak terkalahkan, yang pada saat ini telah mengepung kota besar Ashura. Pertempuran berdarah pun pecah.
Kekuatan dari Dewa Perang Asura yang tidak tertandingi di dunia membuat kelompok dari era kebangkitan kewalahan dan mereka harus masuk dalam pertempuran yang keras dan tidak terduga. Nyonya tanpa wajah yang melawan Ratu Huji pun pada saat ini berniat untuk merebut wajah dari sang ratu untuk dipakainya sendiri. Namun Ratu Huji tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena Ratu Asyura itu kali ini sudah marah dan akan memenggal kepala dari Nyonya tanpa wajah. Kekuatan dari era kebangkitan tidak ada habisnya karena mereka didukung oleh kekuatan pikiran yang dikirimkan oleh Raja Agung dan disimpan dalam bola hitam raksasa. Energi di dalam bola itu terus mengalir pada kelompok era kebangkitan. Selama mereka masih hidup dan belum mati dalam pertarungan, maka mereka tidak akan kelelahan dan energi mereka akan selalu terisi. Namun untuk saat ini, banyak dari anggota era kebangkitan telah dibantai oleh pejuang Asyura. Mereka yang telah mati tidak akan bangkit lagi, dan pasokan energi dari bola hitam besar raksasa juga akan terputus. Para pejuang Asyura itu benar-benar lawan yang tidak bisa diremehkan. Mereka sangat bersemangat di dalam pertarungan. Semakin mereka terluka, maka mereka akan semakin kuat. Hal ini benar-benar membuat kelompok era kebangkitan harus menyerap kekuatan pikiran bola hitam raksasa dalam jumlah yang cukup banyak. Dan seketika energi di dalam bola raksasa itu berkurang dengan cepat. Pada saat ini Suma yang sudah marah pun menghajar Pertapa penjaga besi secara brutal. Berbagai pukulan dari tangan api Suma tidak terbendung dan membuat Pertapa penjaga besi kewalahan. Dia harus menerima serangan bertubi-tubi dari putra raja gila tersebut. Suma yang jiwa tempurnya sudah membarat tidak akan memberikan ampunan pada Pertapa penjaga besi. Dia memberikan serangan super cepat dan berhasil mengenai dada dari sang Pertapa. Namun Suma tidak berhenti sampai di situ. Dia terus melakukan pukulan api berputar dan menghajar wajah dari Pertapa penjaga besi tanpa bisa dia hindari. Ketika Pertapa penjaga besi terpental ke udara, Suma juga langsung muncul di atas Pertapa dan menyerang dadanya dengan keras dari atas. Sang Pertapa pun benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan. Dirinya tidak menyangka akan tertekan sampai seperti ini. Padahal lawannya hanyalah seorang bocah. Serangan Suma itu membuat Pertapa penjaga besi muntah darah. Namun karena dia bukan manusia seutuhnya, istilah kata Pertapa penjaga besi ini adalah seorang zombie, maka darah yang dia muntahkan berwarna seperti lumpur. Pikiran dari Pertapa penjaga besi pun menjadi pesimis. Karena semakin dia akan melawan, maka dirinya semakin tidak mampu bergerak. Dan pada akhirnya, srak, tangan dari Pertapa penjaga besi pun patah begitu saja. Raja Agung yang berada jauh di sana pun merasakan ketidakberdayaan dari Pertapa penjaga besi. Hal ini juga membuat sang Raja Agung menjadi sedikit panik. Raja Agung kemudian memberikan kata-kata motivasi untuk Pertapa penjaga besi dengan kekuatan pikiran. Sang Raja pun mengatakan, "Pertapa, tidak ada yang mengenalmu lebih baik dariku. Kamu memiliki keinginan yang kuat. Jangan ragu, percayalah padaku, karena aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengirimkan lebih banyak kekuatan pikiran pada dirimu tanpa henti." Dan dalam sekejap, serabut energi hitam dalam jumlah yang banyak mengalir ke tubuh Pertapa besi. Namun Suma tidak takut dengan hal itu. Dan kini, Suma pun mengeluarkan teknik putaran Dewa Perang. Tubuh Suma pun seketika berputar layaknya sebuah Beyblade yang siap menghantam lawannya dengan keras. Dan akhirnya, Suma pun meluncur dengan teknik tendangan Dewa Perang menerobos istana surga. Dia pun dengan cepat dan kuat menendang leher dari Pertapa penjaga besi sampai sang Pertapa terseret ke udara dan menghancurkan bangunan yang dia lewati. Tubuh Pertapa pun masih terbawa jauh melayang ke udara oleh teknik dari Suma. Seketika Pertapa penjaga besi berteriak dengan keras karena kekuatan dari tendangan Suma itu menembus leher dari sang Pertapa, di mana hal itu membuat tulang leher Pertapa penjaga besi pun patah. Pertapa penjaga besi pun kali ini melihat ke arah langit sambil berkata, "Langit, kenapa semuanya harus seperti ini? Apakah misiku akan gagal? Siapa sebenarnya diriku ini? Siapa aku? Siapa?" Cerita kemudian flashback pada kehidupan masa kecil dari Pertapa penjaga besi. Dulu nama asli dari Pertapa penjaga besi itu adalah Ben Sansu. Dia adalah anak dari Ren Sansu, seorang putra raja yang menjadi pemimpin dari para menteri. Istilah kata kalau di Konoha seperti bapak menstruasi alias menteri segala situasi yang mengatur hilang dan munculnya COVID-19. Meskipun hidup di dalam kalangan orang kaya, hal itu tidak membuat Ben Sansu bahagia. Bahkan masa kecilnya yang indah seolah-olah menghilang. Ben ini lahir di kota Taiping Seng
yang merupakan kota yang mayoritas orangnya kaya semua. Keluarga Ben ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Bahkan orang-orang merasa iri dengan kekayaan keluarga Ben yang tidak pernah habis dimakan 7 turunan dan 7 tanjakan. Suatu hari kakek dari Ben Sansu alias si raja berulang tahun. Ben pun dipanggil untuk merayakan ulang tahun kakeknya itu dan disuruh mengucapkan selamat ulang tahun pada sang kakek. Namun bukannya kata-kata ucapan yang keluar dari mulut Ben, melainkan dia berkata, "Kakek, aku tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Kenapa orang-orang di luar sana kedinginan dan kelaparan di pinggir jalan. Mereka semua mati dalam keadaan miskin. Dan kita yang berada di tempat ini setiap hari hanya bersenang-senang, minum anggur, dan pesta daging. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Apakah benar bahwa orang miskin tidak memiliki kesempatan untuk bahagia? Kakek, kamu telah menyakiti banyak orang. Apa yang aku lihat tentang dirimu hanyalah dosa-dosa yang menumpuk di pundak. Kamu kaya, kamu mulia, bisa memiliki umur yang panjang. Dan aku ingin tahu, apakah masih ada kebenaran dan juga keadilan di dunia ini? Jika masih ada, di mana aku bisa menemukannya?" Kata-kata dari Ben itu sontak membuat kakek raja dan juga ibu Ben serta semua orang yang berada di tempat itu menjadi kaget. Kenapa Ben berbicara seperti itu? Setelah beranjak dewasa, Ben yang sudah tidak kuat dengan kehidupan di dalam keluarganya pun memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Karena sejak kecil, dia telah terlatih hidup di dalam kesepian. Hal ini membuat cara berpikir Ben tidak seperti anak-anak di usianya. Ben pun selalu memikirkan tentang dunia ini. Dan saat ini, umur dari Ben Sansu sudah beranjak 16 tahun. Dia pun akan memulai perjalanan barunya. Ben pun meninggalkan rumah dalam keadaan telanjang bulat. Karena dia berpikir semua hal yang ada di dalam rumah itu penuh dengan dosa. Makanya Ben tidak akan membawa satupun barang dari dalam rumahnya. Dia lebih memilih untuk tidak berpakaian daripada harus memakai barang-barang yang berlumuran dengan dosa. Kepergian Ben itu membuat para pelayan panik dan akan segera melapor pada tuan mereka. Karena pada saat ini di luar juga sedang turun hujan salju dan hawanya sangat dingin. Namun Ben sudah membuat keputusan. Dia melangkah jauh dari rumahnya yang selama ini telah dia tinggali. Mata dari Ben pun terlihat penuh dengan beban. Dia terus melangkah dan mengatakan, "Sama sekali aku tidak akan kembali." Ben merasa kehidupannya selama ini tidak benar dan dunia ini tidak adil. Di luar sana banyak orang yang tertindas dan Ben telah memutuskan untuk merasakan bagaimana rasa sakit yang orang-orang miskin itu rasakan di luar sana. Ben pun hidup sebagai seorang gelandangan. Dia tidur di mana saja dan memakai pakaian seadanya dari kain yang dia temukan. Ben telah mencoba menjauh dari kehidupan kaya raya, namun dari hasil korup dan perbuatan jahat. Dan kali ini, Ben pun duduk sendirian untuk mencoba merasakan menjadi orang miskin dan kelaparan. Tidak lama kemudian, Ben pun didatangi ibu-ibu tua yang langsung memberikannya makanan berupa ubi. Ben kemudian melirik ubi itu, dan tiba-tiba saja, mata sayu Ben Sansu kali ini terlihat sangat marah. Dia kemudian berkata, "Korupsi. Makanan ini hasil dari korupsi. Ada faktor kejahatan dalam makanan ini yang tidak terhitung jumlahnya dan terus-menerus merayap, terlalu menjijikkan." Karena pada saat ini pikiran dari Ben sepertinya sudah rusak. Semua hal yang dia lihat hanyalah barang yang kotor. Bahkan ubi yang dia lihat seolah-olah seperti bakteri yang menjijikkan. Ben pun memukul mangkok yang berisi ubi itu sampai terlempar. Hal ini membuat sang ibu tua yang memberikan makan pada Ben pun menjadi terkejut. Ben kemudian berteriak, "Pergilah, aku tidak suka hal-hal yang korup. Apa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini?" Si ibu tua itu pun sontak menjadi ketakutan. Dia hanya ingin menolong Ben, namun malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Ben kemudian meraih tongkatnya dan dia melanjutkan perjalanan. Dia menyusuri dunia ini sebagai pertapa untuk menemukan apa yang dia cari. Ben terus berjalan tanpa henti. Dia benar-benar berharap bisa pergi dari dunia ini. Selama perjalanan itu, Ben melihat bahwa kejahatan datang dari siapapun dan juga dimanapun. Semua hal yang dia lihat benar-benar kotor dan buruk. Ben pun ingin tahu sebenarnya dari mana seluk-beluk korupsi dan kejahatan itu berasal. Namun dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Pada akhirnya, Ben Sansu memutuskan untuk pergi ke puncak gunung. Dia berharap bisa menemukan jawaban dan kedamaian yang dia cari selama ini. Namun kenyataannya, dia masih kecewa dan tidak menemukan apapun.
Ben kemudian berpikir bahwa semuanya tidak sempurna. Bahkan langit dan bumi juga tidak sempurna. Keindahan di dunia ini pun juga tidak ada yang sempurna. Setelah berjalan selama 30 tahun dengan menjalani kehidupan yang menyiksa diri sendiri, pada akhirnya Ben merasa sangat kelelahan. Dia pun berbaring dengan tenang untuk beristirahat. Tubuhnya yang kurus dan kelelahan pun tertidur di puncak gunung selamanya. Dan dia tidak pernah bangun lagi. Dan tiba-tiba saja kali ini Ben membuka matanya yang sudah lama terpejam. Namun ternyata dirinya sudah berada di alam yang berbeda. Ini hanyalah jiwa dari Ben yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kejahatan. Namun jiwa itu kali ini terperangkap di dalam jurang alam baka. Di tempat itulah Ben bertemu dengan Raja Agung dan dia menjadi muridnya. Awalnya Ben kaget ketika melihat sosok hitam di depannya dengan banyak orang di belakang yang mengikutinya. Ben kemudian bertanya, "Siapa kau?" Sosok hitam itu pun menjawab, "Aku adalah jawaban yang kamu cari. Jawaban untuk semua pertanyaanmu." Dan ini adalah untuk pertama kalinya Ben langsung merasa menemukan apa yang dia cari selama ini. Ben merasa inilah kebahagiaan yang ingin dia kejar seumur hidupnya. Dan sekarang semua jawaban dari pertanyaan yang dia miliki ada di depannya. Ben kemudian bersujud pada Raja Agung sambil berkata, "Aku bahagia. Aku benar-benar bahagia karena bisa bertemu dengan Anda yang telah ku cari selama ini." Ben kemudian menangis. Dia tidak menyangka selama pencarian yang panjang, pada akhirnya dia bisa menemukan Raja Agung sebagai sosok yang dia cari-cari selama ini. Ben kemudian memeluk erat kaki dari Raja Agung dan dia berteriak, "Benar, benar, ini adalah benar. Anda adalah yang ku cari. Aku bahagia telah menemukan Anda." Kita kembali pada keadaan saat ini, di mana tubuh dari Pertapa yang tidak berdaya penuh dengan luka dan tulang leher yang patah karena serangan Suma pun masih memiliki kesadaran. Dia kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa aku ini?" "Aku adalah Pertapa Penjaga Besi. Itulah nama baru yang telah diberikan Raja Agung kepadaku. Nama itu mewakili kehidupan baruku. Dia ingin aku sekuat besi dan menjaga ide-ide dari Raja Agung dengan tekad yang kuat. Jadikan dunia ini bebas dari kotoran supaya menjadi dunia yang sempurna." Raja Agung dari jarak jauh pun berteriak, "Pertapa, jangan goyahkan kepercayaanmu. Kamu pasti akan kembali sebagai pemenang karena aku sangat percaya kamu bisa." Mata dari Pertapa Penjaga Besi pun terbelalak setelah mendapatkan teriakan semangat dari Raja Agung. Namun kali ini Suma sudah berada tepat di hadapan Pertapa Penjaga Besi dan siap memberikan serangan pamungkasnya. Suma pun dengan cepat menggunakan keempat jarinya untuk membunuh Pertapa Penjaga Besi. Namun sang Pertapa memegang kepalanya. Dia kemudian menarik kepala itu dan mengembalikan tulang-tulang lehernya yang patah. Seketika tulang-tulang leher Pertapa Penjaga Besi kembali pada posisi semula. Dan Pertapa pun langsung berteriak. Kekuatan kepercayaan yang tidak terkalahkan. Mata dari Pertapa Penjaga Besi pun menyala berwarna merah. Darah berwarna lumpur juga keluar dari mulutnya. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi di udara akibat benturan serangan dari Suma dan juga Pertapa Besi. Serangan super cepat dan kuat pun tercipta sampai membuat darah seperti air hujan mengenai tembok bangunan. Pertapa pun kehilangan banyak darah dari tangannya yang telah patah. Dia pun mendarat di tanah setelah melakukan duel udara dengan Suma. Begitu juga dengan Suma yang kali ini juga mendarat di tanah. Namun tiba-tiba saja banyak darah keluar dari tubuh Suma. Karena pada saat ini kepala Suma telah terpenggal oleh Pertapa Penjaga Besi. Namun jiwa tempur Suma belum padam. Meski tanpa kepala, tubuh Suma masih berdiri. Dan kepala Suma pun kali ini menggelinding jauh dari tubuhnya. Kepala itu kemudian tergeletak di lantai. Namun belum kehilangan kesadaran. Tatapan mata Suma masih tajam. Dan kini kesadaran Suma dibawa masuk ke dalam pikirannya. Di sana dia berkata, "Ayah, aku berlatih setiap hari dengan para pejuang yang ada di kota. Jika cederaku tidak terlalu serius, aku akan berkelahi setiap hari. Dan aku merasa bahwa aku telah membuat kemajuan yang besar. Aku telah bekerja keras dan lebih keras dari siapapun. Apakah kamu akan mengakuiku, Ayah? Tidak peduli seberapa sulitnya yang kualami, aku pasti akan menjadi pejuang yang hebat di klan Ashura ini. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tolong percayalah padaku." Namun sang raja tidak menjawab ucapan dari Suma. Dan tiba-tiba saja sosok dari Raja Gila kini menjadi retak seperti kaca.
Semakin lama, retakan itu semakin banyak dan perlahan menjadi hancur. Suma yang melihat hal itu pun berteriak, "Ayah Raja!" Namun teriakan Suma itu tidak berarti apapun, karena kaca dari Raja Gila Rahu telah hancur sepenuhnya. Kaca itu benar-benar runtuh tanpa sisa. Suma pun berteriak, "Jangan pergi, Ayah. Apa kau pikir aku tidak akan bisa melakukannya? Ayah, aku sudah berusaha semampu yang aku bisa. Ayah, tolong kembalilah." Dan kini, seketika pikiran dari Suma pun berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Kesadaran Suma pun juga perlahan mulai menghilang. Bahkan jiwa tempur di tubuhnya juga perlahan padam. Dan akhirnya, tubuh Suma yang tadinya berdiri, kali ini dia menjadi tumbang. Tubuh Suma pun benar-benar ambruk tidak berdaya. Pertapa besi yang melihat hal itu pun hanya terdiam sambil mengatur nafasnya. Pertapa pun memandangi tubuh Suma dengan penuh rasa geram karena dia hampir saja kalah oleh bocah kecil itu. Namun pada akhirnya yang menjadi pemenang tetaplah Pertapa penjaga besi. Semua ini tidak luput dari bantuan Raja Agung yang telah memasok energi dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh Pertapa penjaga besi. Sampai-sampai energi di dalam bola hitam besar pun berkurang lebih dari setengah hanya untuk Pertapa penjaga besi seorang diri. Pertapa pun kali ini memegangi lehernya karena dia masih merasakan sedikit sakit. Dia kemudian memutarkan leher itu dan berharap rasa sakitnya akan segera menghilang. Dan kini Pertapa penjaga besi mendapatkan kembali leher yang tidak ada cedera. Semua tulangnya telah sembuh. Semua ini berkat kepercayaannya pada Raja Agung, karena Pertapa percaya bahwa Raja Agung tidak akan mengecewakannya. Yang harus Pertapa penjaga besi lakukan hanyalah menjadi pengikut yang setia dengan penuh keteguhan, dan pasti itu juga akan membawanya pada kemenangan. Raja Agung kemudian berkata, "Pertapa, kamu adalah murid yang paling aku banggakan dan bisa kuandalkan." Energi di dalam bola hitam besar benar-benar terkuras. Pertapa kali ini berteriak penuh dengan rasa senang karena telah berhasil mengalahkan Suma yang hampir menewaskan dirinya. Pertapa penjaga besi pun melihat dengan mata yang tajam dan dia mengatakan bahwa ini semua baru permulaan karena dia akan segera menyelesaikan tugas ini dan seluruh klan Ashura harus segera mati. Dan tiba-tiba saja mata dari Pertapa penjaga besi dibuat kaget karena dia melihat tangan seorang Ashura mengambil kepala Suma. Dan Ashura itu kemudian berjalan mendekati tubuh Suma. Tidak lama setelah itu, kepala Suma yang patah disambungkan kembali dengan tubuhnya. Yang ternyata itu adalah sang Raja Gila Rahu. Dia pun telah muncul di kerajaan Ashura setelah sekian lama menghilang tanpa adanya kabar sedikit pun. Sang Raja kali ini memandangi tubuh Suma yang telah terluka. Tatapan mata dari Suma masih terlihat kosong. Sang Raja Gila yang melihat putranya itu sedikit tersenyum karena dia bangga Suma bisa menjadi kuat sampai sejauh ini, bahkan tanpa bimbingan darinya sedikit pun. Tubuh Suma pun pada saat ini masih terkapar dan belum ada tanda pergerakan. Sang Raja yang masih memandangi tubuh anaknya itu kemudian berkata, baiklah." Dia kemudian berdiri dan masih memandangi tubuh sang putra. Apakah sang putra akan mati atau tetap hidup? Sang Raja Gila sendiri tidak bisa memastikan hal itu. Pertapa penjaga besi yang melihat Raja Gila, dia kemudian berkata, "Raja Gila yang legendaris, akhirnya kamu datang juga." Dan kini sang Raja Gila mengaktifkan auranya. Dia pun mulai melangkah maju. Sang Raja kemudian menginjak tanah dengan sedikit memberikan tekanan. Dan tiba-tiba saja aura yang tajam menyerbu Pertapa besi. Hal ini sampai membuat tubuh dari Pertapa besi bergeser dari tempatnya. Dia kemudian berkata, "Apa ini? Aku tidak melihat adanya serangan pedang. Lagi pula juga tidak ada angin yang berhembus. Apakah ini aura dari Raja Gila? Benar-benar aura yang tajam. Hanya dari gerakan kaki saja sudah menimbulkan serangan sekuat ini." Dan kini Raja Gila Rahu bersiap untuk melakukan gerakan yang lain, yang ternyata dia meraih pedang iblisnya sebagai pertanda bahwa dia sudah siap melakukan pembantaian. Dengan pedang itu tidak akan pernah ada musuh yang bisa lolos dari sang Raja Gila. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah Pertapa penjaga besi akan menghadapi kekuatan dari Raja Gila Rahu karena dia sudah mencelakai anak dari sang raja? Dan apakah Raja Agung akan turun tangan setelah dirinya melihat Raja Gila Rahu telah muncul di kerajaan Ashura?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 59. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Rahu saat ini melangkah sambil mengaktifkan auranya. Seketika lantai-lantai yang dia pijak pun batunya melayang dan terbelah menjadi bagian-bagian kecil karena tajamnya aura dari sang raja. Dan kini pertapa penjaga besi pun hanya terdiam ketika dirinya dikelilingi oleh aura tajam yang tidak terlihat milik Raja Gila Rahu. Namun di dalam hati, pertapa besi pun berkata, aura membunuh yang sangat tajam seperti pedang. Ini sangat luar biasa. Namun jika kamu ingin menekanku, maka itu akan menghabiskan biaya yang lebih banyak. Karena aku memiliki kekuatan keteguhan yang sangat kokoh. Namun aura ini sangatlah aneh. Selama ini, aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Kenapa aku menjadi takut ini? Tidak. Kenapa aku takut? Dengan kepercayaanku pada Raja Agung, aku bisa mengatasi semua ketakutan ini. Sang raja kali ini terlihat berjongkok dan tidak lama kemudian dia pun melompat ke arah pertapa penjaga besi. Raja Gila Rahu sudah berada di atas pertapa penjaga besi. Dia menyilangkan pedang di dadanya. Namun aura pembantaian yang luar biasa sudah memancar kemana-mana dalam jumlah yang sangat besar. Pertapa yang melihat hal itu pun mencoba untuk menghibur diri dengan mengatakan, hanya yang lemah yang merasakan rasa takut. Dan perasaan seperti ini harus segera kuhilangkan. Di sini tidak ada angin dan juga ombak. Semua ini adalah kepalsuan. Semua yang di depan mataku adalah ilusi. Raja gila itu tidak mungkin bisa membuatku takut. Iya, aku yakin ini adalah ilusi yang sangat sepele. Dan tiba-tiba saja pupil mata dari pertapa penjaga besi pun menciut karena dia tidak bisa menghilangkan rasa takut kepada sang raja gila. Lantai yang dipijak oleh pertapa penjaga besi pun mulai menunjukkan kehancuran akibat aura yang mengerikan dari sang raja Asura itu. Dan kini ketakutan yang dirasakan oleh pertapa besi adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena pertapa penjaga besi merasakan bahwa kekuatan dari aura Raja Gila Rahu seperti tsunami yang sangat besar dan dapat meratakan apapun yang dilewatinya. Sedangkan pertapa penjaga besi hanyalah sosok yang kecil di hadapan tsunami itu. Namun pertapa penjaga besi tetap meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak nyata. Ini semua hanyalah ilusi belaka. Namun nyatanya lantai yang dilewati oleh ilusi itu benar-benar hancur menjadi sebuah kepingan kecil. Kini aura tsunami telah berada tepat di atas pertapa penjaga besi. Dia tidak kabur, malah berkata bahwa ini pasti ujian untuk kekuatan kepercayaannya. Dan pertapa penjaga besi akan menghadapi ujian ini dengan penuh percaya diri. Karena selama hidupnya, dia pernah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mulai dari kulit tubuhnya yang robek, ototnya yang terputus, jantung yang tertekan, dan tulang yang patah. Dan semua rasa sakit itu tidak pernah membuat dirinya pingsan. Dia merasakan dengan penuh kesadaran. Tangan dari pertapa besi pun kali ini mengepal dengan sangat kuat. Dan energi dalam bola besar hitam pun mengalir dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak ke tubuh pertapa besi. Sehingga dalam sekejap saja, energi di dalam bola besar hitam telah menghilang lebih dari setengah. Tiba-tiba saja pena yang dipegang oleh Raja Agung pun patah begitu saja. Sang raja pun kali ini merasakan firasat yang buruk. Dan di depannya seperti ada petir yang merah yang menyambar dari langit. Sontak hal ini membuat Raja Agung berkata, "Pertapa." Dan kini di klan Asura, Raja Gila Rahu sudah siap menebas pertapa penjaga besi yang ada di bawahnya. Dan pertapa juga melompat untuk melakukan adu kekuatan dengan Raja Gila Rahu. Mereka berdua sama-sama dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Pertapa penjaga besi pun kali ini berteriak bahwa dirinya akan melenyapkan Raja Asura itu dengan kekuatan kepercayaan yang besar. Sedangkan Raja Rahu tidak takut sama sekali dan dia pun mulai menebaskan pedang Asura miliknya. Sementara Raja Agung kali ini berteriak, "Pertapa!" karena dia merasakan bahwa akan terjadi hal yang buruk pada pertapa penjaga besi yang merupakan murid kesayangannya itu. Dan akhirnya Raja Rahu pun melesat dengan kecepatan yang tinggi sambil memberikan tebasan pedang Asura ke tubuh pertapa penjaga besi. Hal ini membuat pertapa besi tidak mampu menahan serangan dari sang raja gila. Tubuhnya pun melayang di udara tanpa bisa melakukan apapun. Mata dari pertapa besi memperlihatkan bahwa dia sangat terkejut. Aura membunuh yang sangat kuat kali ini menyayat wajah dan juga tubuhnya. Kemudian pertapa pun berkata di dalam hati, "Apa ini?"
aku merasakan tubuhku telah terpotong. Tubuh Pertapa yang penuh dengan sayatan pun terjatuh ke lantai dan dia masih berkata di dalam hatinya, "Tidak, tidak, apa ini? Aku seperti terkena ribuan pedang. Benarkah pedang Raja Gila itu telah membelahku?" Pertapa pun melihat tubuhnya yang kini telah tersayat-sayat oleh pedang yang tidak ada hentinya. Dia pun sangat panik dan mengatakan, "Pedang Raja Gila, ini benar-benar sayatan 10.000 pedang. Pedang iblis Asura itu benar-benar menebas tubuhku. Bola hitam besar, tolong kirimkan lebih banyak energi padaku. Aku yakin ini belum terlambat. Aku masih bisa pulih." Ternyata aku terlambat. Raja Agung, aku telah mengikuti jejakmu. Tidak bisakah kamu datang ke sini dan menolongku? Raja, aku tidak bisa melihat bahwa misiku akan gagal. Aku ingin sekali melihat dunia yang sempurna segera terwujud. Namun pada saat ini, wajah dari Pertapa Penjaga Besi sudah penuh dengan sayatan. Dan sayatan-sayatan itu tidak akan pernah berhenti sebelum tubuh korbannya hancur menjadi kepingan kecil. Pertapa Besi yang sekarat pun mulai membayangkan saat dirinya pertama kali bertemu dengan Raja Agung. Kala itu di jurang alam baka, Raja Agung berdiri di hadapan Pertapa dan berkata, "Aku tahu, kamu telah hidup dengan penuh kegelisahan. Kamu juga mengalami kebingungan, rasa tidak puas dengan segala hal di dunia ini. Dan hidupmu diselimuti dengan kecemasan tiada henti. Hal itu telah membuatmu marah setiap hari. Dan sekarang, pada akhirnya kamu telah terbebas. Aku adalah jawaban dari segalanya." Saat itu, Pertapa Penjaga Besi terlihat sangat senang. Dia pun akhirnya bisa tertawa dan memeluk kaki Raja Agung sambil mengucapkan terima kasih. Pertapa Besi pun juga mengatakan, "Biarkan aku menemukan kedamaian Raja Agung." Dan kini, setelah Pertapa Besi membayangkan saat dirinya bertemu pertama kali dengan Raja Agung, tiba-tiba saja tubuh dari Pertapa Besi itu pun hancur tanpa sisa. Tubuh itu pun menyebar kemana-mana seperti bola air yang meledak. Sedangkan Raja Rahu kini berdiri membelakangi Pertapa Besi yang tubuhnya telah berubah menjadi genangan darah sambil menggenggam erat pedang iblis Asuranya. Di tempat Raja Agung, sebagian besar kertas yang ada di ruangan itu pun terbakar dan berterbangan. Raja Agung pun berteriak dengan keras dan penuh dengan kemarahan karena kertas-kertas yang terbakar itu artinya adalah orang dari era kebangkitan yang dikirim ke medan perang telah mati. Di mana salah satu kertas yang terbakar merupakan kertas takdir milik Pertapa Besi. Raja Agung pun memukul lantai dengan keras karena dia belum bisa menerima kematian murid kesayangannya, yaitu Pertapa Penjaga Besi. Sang Raja Agung pun kini berkata, "Pertapa, aku telah mengecewakanmu. Aku benar-benar mengecewakanmu. Aku tidak bisa mewujudkan visi yang telah aku janjikan padamu. Aku pernah mengajakmu untuk melangkah bersamaku, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali ke neraka. Namun kini, kamu benar-benar telah pergi. Seharusnya tidak seperti ini." Raja Agung pun menangis penuh penyesalan karena dia tidak bisa menyelamatkan murid kesayangannya itu. Dan kini di kerajaan Asura masih terjadi pertarungan sengit antara pejuang Asura dengan para kelompok era kebangkitan Banteng mengamuk. Hakim Pemburu Darah sebagai ketua Dewan Penyusah Rakyat pun masih mengawasi jalannya demo yang ada. Di mana dalam kondisi demo besar-besaran yang cukup ricuh ini, dirinya malah berencana untuk menyanyikan lagu ulang tahun karena tidak mau pusing dengan kericuhan demo dari rakyat Asura. Dan tiba-tiba saja, Hakim Pemburu Darah merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia pun berkata, apakah sesuatu telah terjadi? Dan kali ini, sebuah pedang mengayun dengan sangat keras, yang ternyata itu adalah pedang milik Ratu Huji yang mencoba menebas Nyonya Tanpa Wajah. Namun si Nyonya Tanpa Wajah menahan tebasan dari sang Ratu Huji dengan kedua tangannya yang cukup keras. Karena tangan dari Nyonya Tanpa Wajah itu sudah terlatih dengan rajin mematikan mikrofon saat ada yang menyampaikan pendapat. Inilah salah satu prestasi Nyonya Tanpa Wajah yang benar-benar tidak berwajah. Tiba-tiba mata dari Nyonya Tanpa Wajah pun menajam karena dia saat ini merasakan sesuatu. Sang Nyonya pun berkata, "Apa yang salah? Perasaan apa ini? Seluruh tubuhku gemetaran dan sangat tidak nyaman. Sepertinya perasaan ini datang karena aku belum terlalu banyak makan uang rakyat. Jadinya aku lemas. Kalau begitu, besok aku akan memakan uang rakyat Asura lebih banyak lagi supaya aku bisa tambah kuat." Nyonya Tanpa Wajah kemudian menggunakan kekuatan yang dia dapat dari bola hitam besar untuk mementalkan tebasan pedang dari Ratu Huji. Sontak hal itu membuat sang ratu terlempar ke udara. Dan dengan cepat,
Dirinya pun bersalto kemudian menapakkan kaki di atas sebuah batu. Ratu Huji pun kali ini menatap serius ke arah Nyonya tanpa wajah. Kemudian si Nyonya berkata, "Hei kakak Ashura, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa perasaanku jadi tidak nyaman saat ini?" Si Nyonya tanpa wajah pun melihat tajam ke arah Ratu Huji dan dia berkata dengan lirih, "Tidak, perasaan ini bukan datang darinya. Karena saat ini aku merasakan sebagian hatiku terasa seperti hancur. Perasaan ini sangat menakutkan. Siapa yang telah membunuh para anggota era kebangkitan di luar sana?" Ratu Huji pun bingung melihat Nyonya tanpa wajah diam saja. Dan kini sang ratu juga merasakan sesuatu. Dia kemudian berdiri tegak dan tidak memasang kuda-kuda lagi. Sambil melihat di kejauhan, Ratu Ashura itu berkata di dalam hati, "Ini adalah aura raja. Dia telah kembali." Dan pada saat ini, banyak para pejuang Ashura akan melanjutkan pertarungan. Namun tiba-tiba mereka berhenti dan terlihat sangat kaget. Mereka pun berkata, "Apa? Aura ini? Aura membunuh yang sangat besar datang secara tiba-tiba. Ini adalah jiwa tempur yang sangat gila. Siapa yang memiliki jiwa tempur ini selain raja kita? Aku merasa bahwa raja telah kembali. Dia muncul secara tiba-tiba. Iya, benar, ini adalah raja. Raja kita telah kembali." Semua rakyat Ashura pun bersemangat dan senang karena merasakan aura raja gila telah kembali ke kerajaan Ashura ini. Setelah dirinya lama menghilang tanpa adanya kabar sedikit pun. Dan pada saat ini Raja Gila Rahu pun sedang mengaktifkan panca indera Dewa Perang yang auranya tersebar ke seluruh kota besar dan pada akhirnya bisa dirasakan oleh semua orang yang berada di dalam kota besar Ashura ini. Setelah Raja Rahu membunuh Pertapa Penjaga Besi, dia dengan cepat menggunakan indera Dewa Perangnya itu. Dan pada saat ini, sang raja bisa merasakan dan juga melihat semua orang yang ada di dalam kota besar Ashura. Dia bisa melihat kawan dan juga lawan dimanapun berada. Dengan cepat, Raja Rahu pun menyilangkan pedang iblis Ashura. Dan akhirnya, wush, dia pun melakukan tebasan jarak jauh. Tebasan ini dinamakan tebasan penghancur langit. Sebuah aura membunuh yang luar biasa telah dikirimkan oleh Raja Gila Rahu ke seluruh penjuru kota besar Ashura. Aura itu melesat dan menyebar kemana-mana. Kepulan asap tebal pun bergulung-gulung di belakang sang raja akibat tebasan mautnya itu. Meskipun tebasan itu sangat mematikan, namun tidak ada satupun pejuang Ashura yang terkena aura tebasan penghancur langit. Naga-naga klan Ashura itu masih terbang bebas di udara bersama dengan para pejuang Ashura tanpa terkena tebasan sedikit pun. Dan dengan cepat, tebasan penghancur langit itu pun menyelimuti seluruh kota besar Ashura. Dan kini, tebasan itu datang dengan kecepatan yang tinggi, di mana pada saat ini, anggota era kebangkitan akan membunuh salah satu pejuang Ashura dengan pisaunya. Namun anggota era kebangkitan itu merasakan sesuatu yang tiba-tiba datang. Dia pun kali ini menjadi terdiam. Hal ini membuat para pejuang Ashura bingung dan mereka berkata, "Hei, apa yang dia lakukan? Kenapa dia tiba-tiba menjadi kaku? Hei, semuanya, lihatlah, dia tidak bergerak. Ada apa dengan bajingan itu? Dia terlihat membeku seperti patung." Tidak lama setelah itu, sebuah sayatan muncul di kepala anggota era kebangkitan yang diam seperti patung itu. Dan tiba-tiba saja, tubuhnya pun kini meledak seperti balon air yang terkena sabetan pisau. Bahkan para anggota era kebangkitan yang lain juga merasakan hal yang sama. Satu persatu dari mereka tiba-tiba meledak begitu saja. Hal ini membuat para pejuang Ashura kebingungan. Mereka pun melihat ke segala arah, di mana pada saat ini tubuh anggota era kebangkitan benar-benar meledak di berbagai tempat. Pejuang yang melihat hal itu pun berkata, "Sungguh pemandangan yang indah dan suara yang merdu seperti nyanyian ulang tahun saat ada demo yang besar di luar gedung penyusah rakyat." Dan tiba-tiba saja, bola hitam besar yang memancarkan energi kali ini menjadi retak. Dan akhirnya, duar. Bola hitam besar itu pun hancur berkeping-keping. Seluruh energi di dalamnya menyebar ke segala arah dan berubah menjadi hembusan angin yang besar. Nyonya tanpa wajah yang melihat hal ini pun menjadi sangat panik dan dirinya kebingungan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa tiba-tiba ada ledakan di mana-mana? Si Nyonya pun kali ini menjadi syok dan dia berteriak, "Ada apa? Divisi kita yang tidak terkalahkan." Namun dengan cepat, mata dari Nyonya tanpa wajah terlihat sangat kaget. Dan kini,
Tubuhnya secara mengejutkan penuh dengan sayatan. Hal ini membuat Nyonya Tanpa Wajah berteriak dengan keras. Tidak lama kemudian Nyonya Tanpa Wajah pun tumbang dengan banyak darah lumpur yang keluar dari tubuhnya. Si Nyonya pun belum mati dan dia masih berkata lirih, "Bagaimana ini? Bagaimana bisa terjadi?" Ratu Huji pun dengan wajah yang serius melihat ke arah Nyonya Tanpa Wajah yang tergeletak. Dan dia pun berkata, "Itu pasti dia. Tidak salah lagi. Serangan seperti ini, aku pernah melihatmu saat aku masih kecil, di mana saat itu aku sangat terkejut, yang bahkan aku yang sudah terbiasa melihat darah klan Asura memercik pun masih terkejut. Dan memori itu tidak akan pernah kulupakan. Itu benar-benar mengejutkanku. Di arena Asura, kamu hanya melakukan satu ayunan pedang, namun semua penantang dalam kompetisi itu berubah menjadi lautan darah. Kamu melakukannya tanpa ragu, tanpa ampun, dan tanpa belas kasihan. Pedang yang kamu gunakan telah menyatakan dirinya pada dunia bahwa kamu memiliki tekad yang besar. Kemanapun kamu ingin pergi, tidak ada yang akan bisa menghentikanmu. Kamu menjadi pria terliar di dunia. Dan kamu adalah raja dari klan Dewa Perang, Asyura. Aku yakin ini semua adalah ulahmu, sang singa Asyura, Raja Gila Rahu. Aku sangat paham bahwa dirimu tidak akan berhenti. Kamu akan terus berjalan." Raja Rahu yang sudah menyalakan jiwa tempurnya pun dia menatap ke langit. Matanya pun melihat dengan sangat tajam. Dan tidak lama kemudian, sang raja pun melesat dengan cepat ke langit, meninggalkan kota besar Asura. Pada saat yang bersamaan, di ruangan Raja Agung, seluruh kertas takdir kehidupan pun terbakar dan penerbangan tanpa ada yang tersisa. Di mana artinya ini, semua anggota era kebangkitan telah mati. Raja Agung benar-benar tidak percaya, dan dia kali ini benar-benar depresi berat. Tidak lama setelah itu, Raja Agung pun menjadi agak linglung. Dan tidak lama kemudian, sebuah aura membunuh yang luar biasa dengan warna ungu pun menghancurkan atap tempat tinggal Raja Agung. Namun sang raja masih terdiam dan tidak bergerak dari posisi awalnya. Yang ternyata itu adalah aura dari Raja Gila Rahu yang telah datang dan berada di atas Raja Agung dengan pedang yang siap menebas sang Raja Agung. Raja Rahu yang sudah dipenuhi dengan emosi dan sudah mengaktifkan jiwa tempurnya pun kali ini akan melakukan pertarungan dengan sang Raja Agung. Kemudian Raja Agung yang juga sudah sangat marah karena anggotanya telah dibantai, dirinya pun kini berkata, "Kamu berani datang langsung ke hadapanku, junior yang kasar dan tidak tahu diri. Aku akan memberimu pelajaran dengan tanganku sendiri." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam duel dua raja itu? Jika kalian pendukung Raja Agung, silakan klik tombol like. Tapi jika kalian pendukung Raja Rahu, silakan komen sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan share sebanyak-banyaknya. Biar channel ini cepat dapat 50.000 subscriber dan langsung ngadain giveaway. Dan jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Sebelum mulai ke pembahasan, Bang Sob mau ngasih pengumuman buat sobatku semua. Bagi para pecinta cerita si Xingji ini, ada pengumuman penting dari Mr. Zheng Jianhe selaku penulis cerita sekaligus pembuat komiknya. Beliau menyampaikan pesan, jika si Xingji episode ini akan tamat sebelum tahun baru Imlek 2023. Dan setelah itu, beliau akan berhenti mengerjakan komik. Sementara tim saat ini akan dibubarkan. Ini bukanlah keputusan sepihak dan juga dadakan, karena keputusan ini telah lama direncanakan oleh Mr. Zheng Jianhe. Ada banyak alasan kenapa beliau ingin berhenti dan membubarkan tim ini. Salah satunya adalah masalah penjualan buku yang tidak mampu mencukupi biaya produksi. Dan ini adalah indikator yang jelas bahwa produksi tidak akan bisa dilanjutkan kembali. Tahun ini tepat 30 tahun Mr. Zheng Jianhe dalam dunia industri. Beliau suka pekerjaan ini dengan memberikan hiburan kepada para pembaca komiknya setiap minggu. Beliau yakin bahwa selama karirnya ini banyak orang yang telah mendukungnya lebih dari 10 atau 20 tahun. Dan ini adalah keputusan yang berat. Namun beliau harus mengucapkan selamat tinggal. Sedih banget. Pak Zheng Jianhe harus berhenti berkarya coy. Saya selaku admin dari Sobat Movie mengucapkan selamat atas karir 30 tahunnya Mr. Zheng Jianhe yang sudah memberikan cerita dan juga hiburan yang sangat luar biasa bagi para penggemar si Xingji. Di sisi lain, Bang Sob juga ikut bersedih karena Mr. Zheng Jianhe ini harus mengakhiri karirnya di dunia kreator. Semoga ini menjadi keputusan yang tepat untuk beliau
dan semoga rezeki beliau selalu berlimpah, diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, karena Mr. Sheng Jianhe telah banyak menghibur kita semua. Untuk para sobat-sobatku dimanapun kalian berada, mari kita dukung Mr. Sheng Jianhe dengan membeli komik aslinya jika sudah tersedia di kota-kota terdekat kita. Cukup segitu saja pengumuman ini Bang Sob sampaikan buat sobatku semua. Oke, kita lanjut bahas Sising Ji episode chapter 60. Nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan menampilkan wajah dari para leluhur dari zaman kekacauan. Di sana terpampang jelas wajah dari 3 dewa kuno, yaitu Yuan Shi Tianxun, Taisang Laojun, dan juga Ling Bao Tianxun. Jika kalian lupa dengan 3 sosok di atas, Bang Sob akan kasih ingat dulu lah. Yuan Shi Tianxun adalah leluhur dewa yang memiliki sifat buruk. Di antaranya adalah iri, dengki, dendam, amarah, dan dia adalah sosok yang disebut dengan rajanya para dewa kegelapan. Sementara Taisang Laojun, dia adalah dewa yang mewakili kebajikan. Namun kadang orang yang mengatasnamakan kebajikan tidak selalu murni perbuatannya penuh dengan kebajikan. Dia hanya sok terlihat bajik, namun aslinya perbuatannya bertentangan dari kata bajik itu sendiri. Dimana seperti yang kita tahu, bahwa raja kebajikan itu adalah sosok yang sangat licik. Dia pura-pura netral, namun memiliki berbagai rencana busuk. Dan selanjutnya adalah Ling Bao Tianxun, atau disebut juga dengan Raja Harta Surgawi atau Raja Dewa Cahaya. Beliau adalah satu-satunya dewa yang baik dari ketiga dewa kuno. Istana surga adalah hasil dari karyanya, dan klan Ashura juga merupakan dewa perang yang dia ciptakan. Sebenarnya semua dewa itu adalah hasil ciptaan dari Ling Bao Tianxun ini. Namun sifat-sifat mereka baik buruknya dipengaruhi oleh ketiga sifat dari 3 dewa kuno. Selanjutnya adalah kakek naga gulong. Dia merupakan nenek moyang dari para naga. Zaman dahulu, kekuatannya tidak terkalahkan. Sebelum dia melemah karena memberikan esensi darah naga emasnya untuk menyelamatkan Monazue, putri satu-satunya yang hampir mati karena menjadi korban kemarahan naga gulong ketika dirinya terhianati oleh semua anak lelakinya. Dan selanjutnya ada Raja Agung. Dia adalah karakter yang saat ini sedang diceritakan. Raja Agung ini sejak zaman dulu selalu memiliki ambisi untuk menciptakan dunia yang ideal, tidak ada kejahatan, dan semua hidup dengan adil serta bahagia. Namun cara-cara yang dilakukan untuk mencapai ambisinya itu selalu memakai cara kekerasan. Sifat ambisiusnya itu membuat Raja Agung menjadi buta dan tidak peka terhadap situasi serta kondisi. Dia itu adalah sosok pemimpin yang semaunya sendiri dan juga diktator sejati. Jika ambisinya belum tercapai, dia akan terus mengejarnya dan tidak akan berhenti sebelum dia mati. Dan selanjutnya ada Garuda raksasa kuno. Dia adalah leluhur dari para Garuda saat ini. Zaman dahulu, Garuda raksasa kuno itu adalah hewan tunggangan dari Raja Agung. Semua keturunan asli dari Garuda raksasa kuno telah tewas terbantai oleh naga gulong ketika perang terjadi antara Raja Agung yang sedang mengejar ambisinya. Dan satu-satunya keturunan asli yang masih hidup hingga saat ini adalah Yiwaji, yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh naga gulong. Cerita kemudian kembali ke waktu sekarang, di mana Raja Agung terlihat sangat marah karena anggotanya telah terbantai oleh Raja Gila Rahu. Dan dengan beraninya, saat ini Raja Gila mendatangi Raja Agung dan menantangnya untuk duel. Raja Agung pun bersiap untuk mengeluarkan serangan terkuatnya pada sang Raja Gila. Dan dia tidak akan pernah memberikan ampun kepada Raja Asura itu. Raja Agung pun bersiap dengan sebuah segel khusus. Dia pun kali ini mulai berteriak, "Rasakan pembalasan dari raja yang tidak tertandingi ini." Seketika sebuah energi merah hitam pun menyelimuti Raja Agung. Raja Rahu yang sudah mengaktifkan jiwa tempurnya pun tidak takut sama sekali dengan Raja Agung. Dia sudah menjadi orang yang benar-benar gila dan haus akan pertarungan. Yang pada saat ini, Raja Rahu pun meluncur ke arah Raja Agung dengan pedang iblis di tangannya yang siap melakukan pembantaian. Sang Raja Gila itu melesat dengan kecepatan tinggi menuju Raja Agung yang ada di bawahnya. Raut wajahnya juga menunjukkan kemarahan karena ulah dari Raja Agung yang telah beraninya mengusik kaum Ashura dengan mengirimkan pasukan era kebangkitan yang telah dipimpin oleh Pertapa Penjaga Besi, Hakim Darah, dan juga Nyonya Tanpa Wajah. Tiba-tiba saja dari kejauhan kali ini terlihat sebuah ledakan yang sangat besar, di mana hal itu muncul di tempat kediaman Raja Agung yang saat ini sedang bertempur dengan Raja Gila.
Suara keras dan besarnya ledakan itu bisa terlihat serta terdengar dari jarak yang cukup jauh. Sampai-sampai para warga pun kaget dengan apa yang telah terjadi. Mereka terlihat sangat panik dan berteriak, "Wow, apa itu? Apa yang salah?" Itu berasal dari kediaman Raja Agung. Tempat itu meledak. Dan kali ini, ledakan pun tidak berhenti. Malah semakin meluas dan menghancurkan rumah-rumah dari warga. Semua warga pada saat ini sangat ketakutan. Mereka semua dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing karena ledakan itu benar-benar sangat mengerikan. Cerita kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah kegelapan. Namun tidak lama kemudian terlihatlah sebuah cahaya yang ternyata itu adalah mata dari seseorang yang tadinya terpejam dan kini menjadi terbuka lebar. Mata yang terbuka itu terlihat sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Dan sebenarnya itu adalah mata dari Suma yang telah tersadar dan kembali dari kematian setelah kepalanya putus akibat bertarung melawan Pertapa penjaga besi. Suma yang sudah sadar pun masih tidak ingat dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Dia kemudian berkata di dalam hati, kenapa aku tertidur di sini? Bukankah aku sedang bertarung dengan Pertapa besi? Sebenarnya aku ini kenapa? Aku bisa membuka mataku. Aku bisa ingat pertarungan itu. Tapi saat ini, kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Ada apa dengan tubuh ini? Ayolah tubuh, bergeraklah. Jangan membuatku takut. Sial. Aku ini kenapa? Ayo, ingatlah apa yang telah terjadi. Ayo Suma, ingat. Sesaat kemudian, Suma terdiam dan dia mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Tidak lama kemudian Suma pun teringat sesuatu. Dan kini Suma berkata di dalam hati, "Ya, aku ingat sekarang. Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak karena kepalaku sudah putus akibat pertarungan dengan Pertapa besi sebelumnya. Otot leherku telah terputus dan tulang leherku juga telah patah. Jadi begitu ya, ini alasan kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku." Karena Suma sudah ingat dengan apa yang telah terjadi, dia pun kali ini membakar jiwa tempurnya. Dan dalam sekejap, tulang serta otot Suma yang terpisah dengan tubuhnya pun kali ini mulai tersambung. Suma pun kali ini mencoba menggerakkan jarinya. Dan dalam sekejap saja, jari itu sudah bisa bergerak. Kemudian jiwa tempur Suma mengalir ke seluruh tubuh untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh yang telah rusak atau cedera. Suma kali ini berteriak, "Jiwa tempur, menyalalah. Ayo, bakar lebih besar, membaralah." Dalam sekejap saja, api jiwa tempur itu berkobar di seluruh tubuh Suma. Semua bagian tubuhnya yang telah terputus menyatu kembali seperti semula. Suma pun mengepalkan tangan dan dia kali ini bersalto untuk berdiri. Karena kondisi tubuh Suma sudah pulih sepenuhnya, Suma yang sudah kembali kali ini mengatakan jika dirinya siap untuk melakukan pertarungan kembali. Dia pun akan mencari orang-orang dari era kebangkitan, kemudian membantainya. Suma berkata bahwa kondisinya pada saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dia sangat bersemangat untuk melakukan pertarungan. Mari jadikan ini sebagai pesta yang menyenangkan. Namun ketika Suma akan mencari orang-orang dari era kebangkitan, dia tidak menemukan satupun. Dan malahan, Suma melihat bekas sayatan di lantai yang tidak asing baginya. Dia pun kali ini berkata, "Sayatan ini tidak asing bagiku. Sayatan pedang yang bisa membelah batu seperti ini." Tidak salah lagi. Ini adalah sayatan pedang milik ayah. Ternyata dia telah kembali. Cerita kemudian berpindah ke lokasi Nyonya tanpa wajah. Dia yang belum mati pada saat ini merintih kesakitan. Dan si Nyonya pun berkata, orang Asyura, apa yang telah kalian lakukan? Ini sangat menyakitkan. Sakit sekali rasanya." Si Nyonya pun mencoba untuk berdiri, namun dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja, si Nyonya kali ini berteriak setelah memegang wajahnya. Karena sekarang, wajah dari Nyonya tanpa wajah terdapat luka goresan pedang. Dia pun berteriak, "Tidak, wajahku! Dasar Asura biadab, kalian sekumpulan preman belum pensiun. Karena kalau sudah pensiun, kalian tayangnya bukan di Sobat Movie, tapi di MNC TV. Kalian benar-benar telah melukai wajah cantikku." Tidak lama kemudian Nyonya tanpa wajah mendengar suara orang yang datang. Dia pun kali ini menjadi sangat panik. Orang yang datang itu ternyata adalah hakim pemburu darah. Dia berkata, "Tanpa wajah, berdirilah. Tidak perlu sepanik itu saat ini." Nyonya tanpa wajah yang belum tahu siapa yang datang pun masih menundukkan kepala karena dia sangat ketakutan dan juga sangat panik. Dan kini, hakim pemburu darah mengulurkan tangannya sambil berkata,
Kemarilah. Hakim pemburu darah pun mengangkat wajah dari senyonya dan dia mengatakan bahwa situasi hari ini tidak seperti yang diharapkan, yang bahkan Pertapa Besi telah meninggal dalam pertempuran dan semua anggota era kebangkitan yang lainnya juga telah musnah. Namun kali ini sinyonya tidak perlu khawatir karena pada saat ini Hakim pemburu darah berjanji akan menjaganya. Sinyonya pun kali ini memegang pundaknya dan dia menyalurkan energi ke seluruh tubuh untuk menyembuhkan luka-luka yang dia alami. Sinyonya kemudian berkata, "Akhirnya kita akan kembali. Hakim darah, terima kasih atas pertolonganmu. Tapi sebenarnya apa yang telah terjadi?" Hakim darah pun kemudian mulai menjelaskan bahwa sepertinya Raja Agung dan dia sendiri telah meremehkan kekuatan dari Raja Asura Rahu. Hingga pada akhirnya Raja Gila itu membantai semua era kebangkitan hanya dengan satu tebasan pedang jarak jauh. Dan tebasan itu setara dengan sayatan 10.000 pedang. Sehingga dirinya harus menghindar saat Raja Gila itu melakukan tebasan. Ketika Hakim darah sedang berbicara dengan nyonya tanpa wajah, tiba-tiba saja Ratu Asura Huji muncul dan dia berkata, Tampaknya kalian menjadi orang terakhir yang masih hidup di antara mayat hidup yang lainnya untuk bisa bertahan dari tebasan pedang Raja Gila. Sepertinya kalian cukup kuat. Jadi apakah kalian masih ingin melanjutkan pertarungan ini?" Setelah berkata seperti itu, Ratu Huji pun kembali mengangkat pedangnya sebagai tanda siap melakukan pertarungan kembali dengan Hakim darah dan juga nyonya tanpa wajah. Hakim darah pun kini melihat sang ratu dan berkata, "Ratu Huji Asura, aku telah mendengar bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit pemimpin di klan ini yang memiliki belas kasihan dan kebijaksanaan. Aku mohon Ratu, biarkan kami untuk pergi." Dengan tatapan mata sinis, Ratu pun menjawabnya, "Kalian datang ke rumahku untuk membunuh orang-orangku, dan kemudian kalian memohon padaku supaya dibiarkan pergi. Enak sekali hidup kalian ini ya, ibarat kalian sudah kenyang makan uang rakyat, dan kalian bertindak semena-mena. Kemudian kalian memohon ampun untuk tidak dipenjara. Sungguh enak sekali hidup kalian." Hakim darah pun menjawab perkataan dari sang ratu, "Ternyata Anda juga orang yang gemar bertarung. Namun kuharap Anda mengerti dan masih mengingatnya bahwa aturan Asura selama ini adalah mereka selalu menantang yang lebih kuat. Bukan gaya Anda untuk menghajar musuh yang sudah lemah seperti kami. Apakah perkataanku ini benar, Ratu? Mohon ampuni kami, dan kebaikan Anda hari ini akan kami kenang di dalam hati selamanya. Sampai jumpa lagi, Ratu Asura. Jaga dirimu baik-baik. Kami pamit undur diri." Setelah berkata seperti itu, bola hitam kali ini mulai menyelimuti Hakim darah dan juga nyonya tanpa wajah. Dan tidak lama kemudian mereka pun menghilang. Ratu Huji pun tidak melakukan pengejaran. Dia hanya melihat kepergian dari Hakim pemburu darah dan juga nyonya tanpa wajah. Sang ratu kali ini mengangkat pedang ke pundaknya dan dia mengatakan, "Aneh sekali orang itu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat musuh yang sangat sopan dan juga bijaksana. Aku benar-benar tidak tahu cara menghadapi orang-orang seperti mereka jika aku bertemu dengannya lagi. Ah, sudahlah, lupakan saja. Mereka juga sudah pergi." Kali ini sang ratu berjalan dan dia akan kembali pulang. Dia pun kemudian bertemu dengan para Asura lain yang berteriak, "Ratu Huji, ternyata Anda ada di sini. Semua musuh di kota saat ini telah musnah." Anak-anak kecil pun heboh dan mereka berkata, "Mereka semua meledak satu persatu seperti sebuah bom. Benar-benar itu keren sekali." Sang ratu kemudian mengatakan, "Sudahlah, kalian tidak perlu heboh seperti itu. Ini semua adalah perbuatan dari raja. Apakah di antara kalian ada yang melihat Raja Rahu?" Para pejuang itu pun mengatakan tidak. Dan kini ada satu orang yang tiba-tiba berkata, "Seharusnya saat itu dia bertarung melawan salah satu pimpinan era kebangkitan. Ketika aku akan mati beberapa menit yang lalu, ayah datang dan menyelamatkanku. Setelah itu aku tidak bisa merasakan jiwa tempurnya lagi. Seolah-olah dia telah lenyap dari kota. Aku merasa dia akan segera pergi lagi karena di sini sudah tidak ada lawan untuknya. Sepertinya dia sedang mencari lawan yang lebih kuat. Namun kemana ayah pergi? Apakah dia kembali ke kapal karam?" Dan pada saat ini Raja Rahu memang sedang mencari musuh yang lebih kuat. Tapi dia tidak kembali ke kapal karam, melainkan bertarung melawan Raja Agung. Pertarungan dua raja itu benar-benar sengit. Raja Gila adalah dewa yang gila pertempuran, sementara Raja Agung adalah raja dari zaman kuno. Jika Raja Agung tidak memiliki kekuatan yang besar, dia pasti sudah terbantai oleh Raja Gila.
karena pertarungan mereka saat ini benar-benar membuat kota hancur berantakan. Raja gila yang sudah dalam mode tergilanya kini akan melakukan tebasan pedang iblis Asura. Dengan cepat dia mengayunkan pedang itu, dan sebuah aura ungu dengan cepat meluncur ke arah Raja Agung. Sontak hal itu membuat sang raja menjadi waspada. Matanya tiba-tiba terbelalak dan Raja Agung berkata, "Kekuatan macam apa ini? Kelihatannya seperti tebasan pedang biasa, namun aku melihat kekuatan besar di dalamnya. Jika aku menghindar, maka tebasan pedang itu akan mengejarku dan lebih mudah untuk mengenai tubuhku. Setiap tebasan pedang pasti akan langsung menyayat tubuh ini, karena aku merasakan gelombang raksasa dari tebasan pedang itu. Ah, lupakan saja, aku harus fokus." Dan kali ini Raja Agung tidak menghindar. Dia malah menahan tebasan dari Raja Gila Rahu, sembari akan melakukan serangan balik. Dengan cepat Raja Agung pun menangkis semua tebasan pedang dari Raja Gila itu. Dan kali ini dia pun meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Raja Rahu. Hal ini membuat sang Raja Gila geram. Kenapa Raja Agung itu bisa menahan semua tebasan pedang miliknya? Dan tiba-tiba saja saat ini Raja Agung sudah berada di hadapan dari Raja Gila, dan dia pun bersiap untuk melakukan serangan balik. Dengan tatapan mata yang tajam, Raja Agung berkata, "Hei juniorku, perhatikan bagaimana aku akan mematahkan pedangmu itu." Kedua telapak tangan dari Raja Agung pun kini memberikan pukulan yang keras. Dan akhirnya, serangan kedua telapak tangan itu kali ini mengenai perut dari Raja Gila Rahu. Sang Raja Agung terus memberikan tekanan yang kuat. Hal ini membuat Raja Rahu merasakan sakit dan dia berkata, "Apa?" Raja Agung yang terus menekan pun kini berteriak, "Kamu akan mati sekarang juga." Kekuatan kabut darah. Teknik yang dilakukan oleh Raja Agung ini adalah teknik yang memukul tubuh lawan untuk memaksa darahnya berubah menjadi kabut. Teknik ini pernah dipakai untuk melawan kakek naga gulong, namun dihalangi oleh Hiwachi. Dan akhirnya dilakukan kembali pada saat duel terakhir yang membuat sang kakek naga gulong kalah. Dan saat ini Raja Agung akan memaksa darah dari Raja Rahu menjadi sebuah kabut, kemudian menguap dari tubuh sang Raja Gila dengan teknik rahasianya itu. Dan akhirnya, duar! Ledakan besar kembali terjadi di lokasi pertarungan dua raja itu. Pukulan kabut darah yang sangat kuat dari Raja Agung membuat tubuh dari Raja Gila kali ini terlempar cukup jauh. Namun bukan Raja Gila namanya. Jika diserang langsung menjadi lemah. Dia saat ini mencoba untuk tidak tumbang. Dan sang Raja Gila melihat tajam ke arah Raja Agung. Tidak lama kemudian api ungu yang merupakan jiwa tempur dari Raja Gila pun menyala. Semua pukulan dari Raja Agung seolah tidak memberikan efek apapun pada tubuhnya. Raja Gila pun pada saat ini melihat ke arah Raja Agung dengan tatapan mata yang menyeramkan. Raja Agung pun kini kembali mendekati Raja Gila dan dia mengatakan, "Kenapa kau terkejut? Ini adalah kabut darah. Dengan teknik ini, aku bisa memaksa darah yang ada di dalam tubuhmu berubah menjadi kabut dan kemudian menguap. Setelah itu hilang dari tubuhmu itu. Efeknya akan terasa secara bertahap dan ditandai dengan tubuhmu yang sedikit melemah. Apa kau sudah merasakan sedikit menjadi lemah saat ini? Hei Rahu, tahukah kamu bagaimana hiu raksasa di lautan itu memburu mangsanya? Mereka sangat kejam dalam melakukan perburuan. Mereka menggigit, kemudian melepaskan mangsanya sambil menunggunya. Mangsa itu akan terus berdarah, kemudian dia menjadi lemah dan tidak berdaya. Setelah itu, sang hiu akan kembali dan memberikan serangan fatal. Juniorku, saat ini kamu sedang kehilangan banyak darah. Saat kamu terkena pukulanku barusan, dan akhir dari pertarungan ini sudah ditentukan. Kamu akan terus melemah secara perlahan, tapi aku akan bertambah kuat dan hidup selamanya. Kekuatanku tidak terbatas. Kekuatanku benar-benar tidak memiliki batas." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja bola hitam raksasa muncul dari dalam tanah karena dipanggil oleh Raja Agung. Dan tidak lama kemudian, bola hitam raksasa itu sudah berada tepat di atas kepala dari sang Raja Agung. Di dalamnya terdapat banyak energi dari keyakinan banyak orang. Dan kini Raja Agung memberinya nama kekuatan sejuta cinta. Sang raja pun mulai menyerap energi di dalam bola hitam besar itu. Semakin lama, kekuatannya semakin bertambah. Dan kini Raja Agung berteriak, "Raja Gila Rahu, kamu sudah membunuh Pertapa Besi dan semua murid-muridku. Utang darah ini harus segera kau lunasi." Sang Raja Agung akan melakukan serangan terkuatnya untuk membunuh Raja Gila.
Namun Raja Gila yang tidak takut sama sekali, dia mulai menyilangkan pedang dan bersiap menahan serangan dari sang Raja Agung. Si Raja Asura itu juga menaikkan level jiwa tempur Asuranya. Raja Agung pun menatapnya dengan mata yang tajam dan dia berkata, "Ayo berjuang sampai akhir." Seluruh kekuatan dan energi di dalam bola hitam raksasa pun mengalir ke tubuh Raja Agung. Dan kali ini, sang Raja Agung pun berlari untuk kembali melakukan pertarungan hidup dan mati. Raja Agung dengan cepat melesat dan sudah sampai di hadapan dari Raja Gila. Dia pun akan melakukan serangan. Namun Raja Gila juga sudah bersiap untuk melakukan tebasan dengan pedangnya. Dan akhirnya, tas! Gerakan Raja Gila lebih cepat dari Raja Agung. Dia pun berhasil melancarkan tebasan pedang iblis ke tubuh Raja Agung. Namun pedang itu tidak mampu membelah tubuh dari Raja Agung yang sudah penuh dengan energi. Tubuh Raja Agung pun sangat cepat pulih. Dan hal itu membuat pedang dari Raja Rahu menjadi retak. Raja Agung kemudian berteriak, "Tidak ada gunanya. Pedangmu tidak akan bisa menyakitiku. Matilah kau." Seketika Raja Agung memberikan pukulan keras di kepala Raja Rahu. Tidak hanya sampai di situ saja. Dengan cepat Raja Agung pun memberikan serangan susulan. Wajah dari Raja Gila Rahu juga terkena tamparan yang keras. Dan Raja Agung masih berlanjut memberikan serangan. Seluruh tubuh dari Raja Gila kali ini benar-benar terkena tapak kabut darah dari Raja Agung. Karena sang Raja Agung akan menguapkan seluruh darah milik Raja Gila Rahu supaya dirinya menjadi lemas kehabisan darah. Hal ini membuat Raja Rahu terlihat sedang menahan rasa sakitnya akibat pukulan tapak darah itu. Dan tidak lama kemudian, dari bawah, Raja Agung memberikan pukulan keras tepat di tenggorokan dari Raja Gila. Serangan super kuat itu membuat sang Raja Gila terlempar ke udara. Raja Agung pun kembali mengumpulkan kekuatan di kedua telapak tangannya sambil mengatakan, "Kenapa Rahu? Apakah dirimu sudah tidak berdaya? Biarkan aku mengakhiri penderitaanmu ini." Sang Raja Agung pun melompat ke udara dan dia memberikan pukulan energi yang kuat pada Raja Gila yang sudah terjatuh di tanah. Dan kali ini, sebuah energi hitam pekat pun menyelimuti seluruh tubuh dari Raja Rahu. Dan inilah serangan terkuat dari Raja Agung, gelombang cahaya hitam penguap darah. Hal itu benar-benar mengenai tubuh dari Raja Gila Rahu. Sampai-sampai sang Raja Gila tidak terlihat di dalam serangan itu. Serangan terkuat dari Raja Agung ini benar-benar menghancurkan kota di sekitar pertarungan mereka. Kepulan debu yang tinggi pun menutupi lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, ada seseorang berkata, "Aku melihat Raja Asura telah kalah. Dan dia telah ditekan sepenuhnya. Raja Agung terlalu kuat." Yang berkata itu adalah Dewi Musim Semi. Dia adalah murid dari Taisang Lojun yang pada saat ini sedang mengawasi pertarungan antara Raja Gila dengan Raja Agung dari tempat yang cukup jauh. Tidak hanya Dewi Musim Semi saja, namun Dewi Musim Panas juga mengatakan, "Betul sekali, kemenangan ini sudah diputuskan." Namun Dewi Musim Gugur tidak berkomentar. Sedangkan Dewi Musim Dingin mengatakan, "Sayang sekali." Mereka berempat ini memang sengaja ditugaskan oleh Raja Kebajikan untuk melakukan analisa pertarungan antara Raja Gila Rahu dengan Raja Agung. Hitung-hitung, ini sebagai cara latihan, biar mereka lebih peka dalam menilai seseorang, serta melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Raja Kebajikan yang ada di depan mereka pun berkata, "Kalian berempat adalah murid terbaikku yang aku miliki dalam beberapa tahun terakhir. Kalian adalah harapan masa depan dari target pelatihan utamaku. Dampak dari pertempuran ini sangat luas. Dan ini juga merupakan kesempatan belajar yang langka untuk kalian. Aku ingin mendengar sejauh mana kalian bisa menganalisa pertempuran itu. Di sini sudah terlihat masalahnya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan menang? Dan apakah pemenangnya akan membawa masa depan yang lebih baik bagi dunia ini?" Dewi Musim Dingin pun mengatakan, "Jika yang akan menang adalah Raja Agung." Taisang kemudian bertanya, "Bagaimana denganmu Dewi Musim Panas?" Sang Dewi pun menjawabnya, "Guru dan Raja Agung memiliki jalan yang sama, dan kami tentu berharap Raja Agung yang akan menang." Dewi Musim Semi kemudian menimpali, "Ya, itu memang benar." Para dewi itu mengatakan jika ini adalah kenyataan yang mereka lihat dalam pertarungan ini. Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan mengatakan jika mereka tidak salah apabila mereka mendukung Raja Agung untuk menang. Namun pada saat ini segalanya telah menjadi rumit. Awalnya Raja Kebajikan memang ingin bergandengan tangan dengan Raja Agung untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
Namun semakin kesini, Raja Agung malah menjadi orang yang tidak pernah puas dengan keadaan. Akhirnya, dia selalu mencoba untuk mengejar yang dia inginkan. Raja Agung sudah berubah. Dia telah melupakan niat awalnya dan ditekan oleh keinginan yang haus kekuasaan. Dan pada saat ini, Raja Kebajikan sudah tidak menganggap Raja Agung itu sebagai rekannya lagi. Dia pun berpesan pada murid-muridnya jika ini adalah pelajaran yang penting, supaya mereka menjadi orang yang selalu waspada setiap saat, namun juga tetap menjaga etika. Dewi Musim Semi pun berkata, sayang sekali, padahal guru sudah mempercayainya. Dan Dewi Musim Panas juga mengatakan, iya, sangat disayangkan. Godaan akan korupsi dan juga haus kekuasaan itu benar-benar sesuatu yang sulit ditahan. Dewi Musim Gugur menimpali, sepertinya yang bisa melakukan semua itu hanya guru kita di dunia ini. Dewi Musim Dingin juga berkata, dan kita sangat beruntung telah dibimbing serta dilatih oleh master sejati seperti guru. Raja Kebajikan kembali berkata, dan aku masih memiliki pertanyaan yang lain. Bagaimana pertempuran ini akan berakhir? Dewi Musim Semi menjawabnya, volume darah dari Raja Gila telah menguap lebih dari setengah, dan kekuatan dari Raja Agung semakin meningkat. Mata dari Raja Kebajikan pun mulai menyipit, dan dia kemudian berkata, tapi aku masih memiliki pertanyaan yang lain. Apa kalian tahu inti dari klan Dewa Perang Asyura itu? Dewi Musim Gugur mengatakan, mereka hobi bertarung. Dewi Musim Panas mengatakan, mereka kasar dan haus darah. Dewi Musim Dingin juga mengatakan, mereka tidak pernah menyerah. Dan Dewi Musim Semi kali ini berkata, semakin mereka dipersulit dan tertekan, maka potensi mereka akan meningkat dan mengubah keadaan. Raja Kebajikan pun tersenyum dan berkata, itu dia. Semua yang kalian katakan itu ada di dalam diri dari Raja Gila Rahu. Dia adalah Asura yang berkali-kali lipat lebih baik dari Asura yang lain. Dia itu semacam spesies unik dan juga spesial. Dan seharusnya tidak ada spesies lain di dunia ini yang bisa sebanding ataupun sama dengannya. Sekarang Raja Agung telah mengurangi volume darah dari Raja Gila Rahu lebih dari setengah. Maka kengerian yang sebenarnya baru akan dimulai. Oke, sedikit penjelasan buat sobat-sobatku semuanya. Jadi klan Asura itu adalah klan yang semakin darahnya berkurang, semakin mereka terluka, maka jiwa tempur mereka akan semakin membara. Di chapter ini, Raja Agung telah salah menganalisa, dan dia tidak tahu soal ciri khas dari klan Asura. Karena Raja Agung berpikir bahwa darah adalah bagian yang sangat penting dari semua makhluk hidup. Jika makhluk hidup itu kehilangan banyak darah, maka mereka akan mati. Hal itu memang benar untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Namun Raja Agung tidak mengetahui jika hal itu bertolak belakang dengan klan Asura. Semakin Asura kehilangan banyak darah, jiwa tempurnya semakin kuat dan mereka akan semakin menggila. Karena mereka itu benar-benar spesies yang sangat unik. Maka dengan begitu, mereka menyebut diri dengan nama klan Dewa Perang Asyura. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah Raja Agung akan menghadapi kekuatan asli dari sang Raja Gila Rahu? Karena dia sudah salah melakukan analisa dan malah menguras darah dari sang Raja Gila itu. Di mana hal ini akan menjadi pembantaian yang sebenarnya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob.